Master Istana Pedang Qin. Di sebuah bangunan elegan di dalam istana Tuan Kota. Seorang pria dan wanita sedang duduk berhadapan. Tuan Istana Pedang Qin, kamu datang jauh-jauh ke kota Danau Banjir untuk musik 9 Langit Qin. The Floating Lake City Lord duduk tegak, tetapi ada ekspresi dingin dalam ekspresinya. Wanita di seberangnya tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun dan memiliki keanggunan yang tak terlukiskan. Sulit membayangkan bahwa kecantikan ini adalah pemimpin dari salah satu dari 8 kekuatan besar negara besar Canopi, Istana Pedang Qin. Liu Jiutian, kita sudah lama saling kenal. Musik 9 Langit Qin adalah keterampilan tertinggi dalam Dao Qin dan terkait dengan teknik mistik 9 Pedang Qin dari Istana Pedang Qin. Musiknya tidak banyak berguna bagimu. Master Istana Pedang Qin tersenyum dan mencoba membujuk Tuan Kota Danau Banjir. Saya tahu bahwa musik 9 Langit Qin sangat memikat Anda. Permaisuri Qin juga sangat tertarik. Tuan Kota Danau Banjir berkata dengan tenang. Tidak ada tanda-tanda emosi yang terlihat. Permaisuri Qin, dia datang untuk mencarimu juga. Alis Qin Sword Palace Master berkerut. Status Permaisuri Qin sangat tinggi dan bahkan kepala istana sedikit waspada terhadapnya. Selanjutnya, Istana Pedang Qin dan keluarga Liu sama-sama berada di pihak kekaisaran. Permaisuri Qin dan Master Istana Pedang Qin adalah dua wanita di negara besar yang memiliki status dan kekuatan tertinggi. Jika mereka berdua menginginkan hal yang sama, bahkan True Lord Rangs akan merasa tertekan, karena kedua belah pihak tidak boleh tersinggung. Aku sudah menolak Permaisuri Qin. Tuan Kota Danau Banjir berkata. Kamu telah menolak Permaisuri Qin. Mendengar ini, Master Istana Pedang Qin setengah senang dan setengah khawatir. Dia senang bahwa Permaisuri Qin tidak mendapatkannya, tetapi khawatir bahwa Tuan Kota juga tidak akan memberikannya kepada dirinya sendiri jika dia telah menyinggung Permaisuri Qin. Musiknya ditinggalkan oleh Ibu Qinxin, jadi Qinxin menghargainya. Bahkan jika itu tidak berguna bagiku, aku tidak akan memberikannya dengan mudah. The Floating Lake City Lord menggelengkan kepalanya, menunjukkan keputusannya. Master Istana Pedang Qin tidak terkejut. The Floating Lake City Lord adalah seseorang yang sangat setia pada perasaannya. Tidak akan mudah untuk membujuknya. Dia mulai berpikir tentang apa yang bisa digunakan untuk memindahkan Tuan Kota Danau Banjir. Tepat pada saat ini, langkah kaki yang mendesak terdengar di luar pintu. Tuan Kota, tidak baik. Sebuah teriakan keras datang dari luar. The Floating Lake City Lord sedikit marah. Apa yang terjadi? Bangunan ini adalah tempat di mana Tuan Kota memasuki pengasingan. Biasanya, ketika Tuan Kota ada di sini, tidak ada yang berani mengganggunya. Selanjutnya, dia sedang berdiskusi dengan Master Istana Pedang Qin sekarang. Apakah sesuatu yang besar terjadi? Master Istana Pedang Qin juga penasaran. The Floating Lake City Lord mendengus. Sebuah bayangan mendarat di sudut ruangan, melapor kepada Tuan Kota, Zhao Feng telah kembali. Siapa yang kembali? Zhao Feng. Tubuh Tuan Kota Danau Banjir membeku. Zhao Feng, mungkinkah itu salah satu keajaiban yang luar biasa? Yang lolos dari pernikahan. Master Istana Pedang Qin mengungkapkan ekspresi bingung. Zhao Feng tepat di luar istana Tuan Kota dan memintamu. Sosok itu berkata dengan hati-hati. Namun, bahkan sebelum kata-katanya selesai, mata Tuan Kota Danau Banjir berubah menjadi perak dan merah dan melepaskan aura yang menakutkan. Zhao Feng, kamu masih memiliki wajah untuk kembali ke kota Danau Banjir. Kamu mencari kematian. Raungan menggelegar di seluruh kota Danau Banjir. Gelombang cahaya merah muncul di atas istana Tuan Kota dan bergaung dengan api Yuan Qi. Pada saat itu, semua orang dari alam konsolidasi ke alam roh sejati merasakan panas yang hebat. Seolah-olah lava mencoba meletus dari tanah. Ketika maksud dari True Lord Rank sepenuhnya dilepaskan, setiap alam roh sejati dalam 1000 mil akan merasakan perubahan di surga bumi Yuan Qi. Tuan Kota, salam. Tuan Kota, kerumunan di depan istana Tuan Kota membungkuk ketakutan. Pada saat ini, banyak orang melihat pria luar biasa yang melayang di langit, penguasa kota danau yang banjir. Aura yang begitu kuat, normal True Lord Rangs mungkin bukan lawannya. Dai Ye dan Jiang Sanfeng bertukar pandang kaget. Mereka telah berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci dan sangat berpengetahuan. Dalam keadaan marahnya saat ini, keterampilan api Tuan Kota Danau Banjir mencapai tingkat yang luar biasa. Kembali ketika Zhao Feng melarikan diri, Tuan Kota Danau Banjir menerobos ke peringkat Tuan sejati saat dia berada dalam keadaan yang sangat mirip dengan yang dia alami sekarang. Tuan Kota Liu, junior ini ada di sini untuk menyambutmu. Saat itu, Zhao Feng membungkuk. Tidak peduli apa, ini adalah ayah Liu Qinxin. Beraninya kamu membicarakannya saat itu. Tanda tanya. Karena Anda, nama Qinxin ternoda dan keluarga Danau Liu yang banjir menjadi lelucon. The Floating Lake City Lord meraung, suaranya menggelegar seperti guntur. Zhao Feng tidak bergerak dan tenang, tidak menganggap serius kata-kata Tuan Kota. Saat itu,
Jika bukan karena fakta bahwa Tuan Kota telah memaksanya untuk bertarung, Zhao Feng tidak akan bertunangan dengan Liu Qinxin dan terpaksa melarikan diri sejak awal. Zhao Feng merasa bersalah ketika Liu Qinxin menyusul, jadi dia berjanji untuk memberikan kompensasi. Kau datang tepat waktu. Aku akan membalas dendam untuk Qinxin. Suara auman Flooding Lake City Lord mengandung kesedihan. Namun, dia tidak sepenuhnya kehilangan akal. Kultivasi Zhao Feng telah mencapai tahap awal True Lord Rank dan sebanding dengan miliknya. Setelah keduanya bertarung di sini, banyak orang yang tidak bersalah akan terluka. Meskipun Tuan Kota Danau Banjir yakin, dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh Zhao Feng dalam satu pukulan. Mencari balas dendam. Apa yang terjadi dengan Qinxin? Hati Zhao Feng bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas. Dari nada Tuan Kota Danau Banjir, sepertinya Qinxin mengalami kecelakaan. Pada pertemuan naga sejati suci, Tuan Kota Danau Banjir hanya memiliki niat buruk terhadap Zhao Feng, tetapi dia tidak akan melakukan apapun karena agama darah besi. Namun, sekarang sepertinya niat buruk itu berubah menjadi balas dendam. Zhao Feng, kamu adalah keajaiban dari pertemuan naga sejati suci. Apakah kamu tidak tahu bahwa Qinxin belum kembali dari warisannya? Tuan Kota Danau Banjir tertawa dingin dan menatap Zhao Feng. Pada saat ini, banyak penonton telah dievakuasi, hanya menyisakan Zhao Feng dan rekan-rekannya dalam jarak 100 yard. Qinxin belum kembali. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat dia menoleh ke arah Jiang Sanfeng dan Dai Ye untuk konfirmasi. Keduanya menganggukkan kepala sedikit. Mereka telah mendengar bahwa Liu Qinxin belum kembali, tetapi itu bukan masalah besar karena mereka mengira Zhao Feng ada di sini untuk membalas dendam. Kenapa seperti ini? Setelah mengkonfirmasi berita ini, hati Zhao Feng sepertinya dipalu dan dia linglung. Dalam hatinya, dia kecewa, menyesal, dan bersalah. Zhao Feng tahu bahwa jika Liu Qinxin belum kembali sekarang, kemungkinan dia masih hidup sangat kecil. Lagi pula, tidak semua orang seperti Zhao Yufei, yang memiliki surga yang menentang keberuntungan. Qinxin suka diam dan sendirian. Jika bukan karena kamu, dia tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci. Tuan Kota Danau Banjir meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang mengarah ke Zhao Feng di tanah. Pada saat ini, semua orang di dekat istana Tuan Kota sudah dievakuasi dan Zhao Feng bingung. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Iblis pembakaran api mistik. Sosok Tuan Kota Danau yang banjir langsung mendekat dan dia mengeluarkan gelombang besar api yang membakar yang sepertinya membakar bahkan udara. Tidak baik. Jiang Sanfeng dan Dai Ye hanya merasa udara dipenuhi dengan lampu merah, dan bahkan ki pelindung mereka dari roh sejati tidak bisa menghentikannya. Ini hanya aura serangan. Sulit membayangkan seberapa kuat serangan itu sendiri. Tidak heran Tuan Kota Danau Banjir mengevakuasi semua orang. Jiang Sanfeng dan Dai Ye mengutuk. Meskipun mereka percaya bahwa Zhao Feng dapat memblokir serangan Tuan Kota Danau Banjir, mereka mungkin terluka dalam pertarungan. Kalian berdua mundur dulu. Gumaman rendah terdengar di telinga mereka. Weng! Sensasi yang sedikit mati rasa menghantam keduanya dan menciptakan angin puyuh yang mendorong mereka puluhan yard ke belakang. Saat berikutnya, ledakan. Telapak tangan yang menghanguskan Flooding Lake City Lord berhamburan ke tanah. Area di depan istana Tuan Kota berguncang dan lubang sedalam 40 atau 50 yard dibuat. Para ahli di dekatnya semua menarik napas dingin dan merasakan gelombang ledakan udara panas di atas mereka. Bam! Meskipun kekuatan telapak tangan ini sangat kental, hanya sedikit riak yang membuat sebagian tembok istana Tuan Kota runtuh. Untuk menyelamatkan kita, pemimpin Bab. Dai Ye bereaksi dan tidak bisa menahan kesedihan. Baru saja, mereka melihat Zhao Feng menggunakan teknik untuk mengirim mereka keluar dari jangkauan serangan Tuan Kota Danau Banjir sementara dia tampaknya tidak melawan sama sekali. Melihat lubang hitam yang berasap, keduanya berkeringat dingin. Di mata mereka, meskipun Zhao Feng kuat, dia tidak memupuk teknik penguatan tubuh dan tidak bisa memblokir serangan langsung dari True Lord Rank. Lebih jauh lagi, buku panduan surgawi-surgawi dari Lord Kota Danau Banjir telah mencapai tingkat yang tinggi dan kemampuan ofensifnya sangat kuat. Sosok berapi-api Tuan Kota Danau Banjir membeku ketika dia mendekati lubang. Tuan Kota Liu, saya merasa bersalah tentang Qinxin. Sebuah desahan datang dari udara dan, dengan embusan angin dan kilat, sosok pemuda berambut biru muncul. Betapa hebatnya penggunaan angin dan kilat. Sambil mendorong keduanya menjauh, dia juga menghindari serangan Tuan Kota Danau Banjir. Saya mendengar bahwa Zhao Feng pergi ke warisan misterius. Siapa yang tahu apa yang dia dapatkan dari itu? Tidak jauh, mata Kinsword Palace Master berbinar. Kehancuran kembar pedang Qin. Kamu bocah, kita belum bertemu selama setahun dan kamu sudah mencapai True Lord Rank. Saya ingin melihat kekuatan pertempuran dari keajaiban yang luar biasa. The Flooding Lake City Lord sangat terkejut bahwa serangannya meleset, dan amarahnya mendidih.
Meskipun keduanya belum bertarung secara langsung, Tuan Kota Danau Banjir bisa merasakan kecepatan menakutkan Zhao Feng. Hanya dalam sekejap, Zhao Feng tidak hanya menghindari serangan Tuan Kota Danau Banjir, dia juga menyelamatkan Jiang Sanfeng dan Dai Ye. Normal True Lord Ranks mungkin bisa menghindari serangan Flooding Lake City Lord, tetapi untuk menyelamatkan beberapa pengamat pada saat yang sama. Tidak mungkin. Dengan kilatan merah, penguasa kota Danau Banjir menghilang dan muncul kembali beberapa meter dari Zhao Feng. Pukulan surga penyegelan api mistik. Tinju Tuan Kota Danau yang banjir itu seperti gunung berapi dengan aura yang sangat kacau yang mengunci setiap jalan untuk mundur. Hati Zhao Feng turun sedikit. Niat dan kekuatan Tuan Kota Danau Banjir melampaui peringkat Tuan Sejati tahap awal lainnya. Tinju ini difokuskan untuk mencegah mundur dan tidak bisa dihindari dengan mudah. Kiyu. Zhao Feng menghilang dalam embusan angin dan kilat. Ledakan. Pukulan Tuan Kota Danau Banjir berhasil mengenai riak angin dan kilat sementara Zhao Feng yang asli melintas di atas Tuan Kota Danau Banjir. Angin dan kilat Zhao Feng ini bergabung ke dalam gerakannya dan tidak bisa dilihat dengan mata terbuka. Master Istana Pedang Qin di dekatnya tercengang. Meskipun Zhao Feng belum menunjukkan kekuatan pertempuran apapun, kecepatannya pasti berada di antara 5 besar di negara besar Canopi. Sosok Zhao Feng sedang menuju awan. Seolah-olah dia tidak ingin pertarungan menyebar ke kota Danau Banjir. The Flooding Lake City Lord sedikit terkejut, tapi ini bagus untuknya karena dia bisa habis-habisan. Awan meledak api mistik. Awan merah menyala yang mencolok meledak, menciptakan riak yang menyapu area seluas 2 mil. Kekuatan mengerikan itu membuat hati para penonton bergetar. Banyak dari mereka merasa sangat panas dan mulai berkeringat. The Flooding Lake City Lord sudah mulai menggunakan serangan jarak jauhnya. Hehe, mari kita lihat bagaimana bocah itu menghindar. Para ahli Realm Spirit sejati berdiskusi. Di dalam awan yang menyala, seorang pemuda berambut biru memancarkan aura angin dan kilat yang menghancurkan awan menjadi berkeping-keping. The Flooding Lake City Lord mulai menggunakan serangan yang semakin kuat. Namun, Zhao Feng tidak menyerang sama sekali dan menghindari serangan Tuan Kota Danau Banjir dengan mudah. Bahkan beberapa alam ascendet di bawah dapat melihat bahwa kecepatan Zhao Feng dengan mudah melampaui penguasa kota Danau Banjir. Junior, kenapa kamu tidak menyerang? Kemarahan di hati Tuan Kota Danau Banjir muncul, tetapi dia sedikit bingung. Memikirkan kembali sejarahnya dengan Zhao Feng dan bagaimana dia telah mengirim orang setelah pemuda ini selama bertahun-tahun, cinta Tuan Kota untuknya telah berubah menjadi kemarahan dan, sekarang, niat membunuh. Tentu saja, ketika Zhao Feng tiba, Tuan Kota menyadari bahwa tidak mudah untuk menjatuhkannya. Zhao Feng tidak melawan dan membiarkan Tuan Kota Danau Banjir mengirim rentetan serangan. The Flooding Lake City Lord tidak bodoh. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa kekuatan bintang yang sedang naik daun ini kemungkinan besar di atas kekuatannya sendiri. Ketika saya datang ke kota Danau Banjir, saya dipaksa menikah ini oleh Tuan Kota Danau Banjir, tetapi dalam setengah tahun itu, Tuan Kota Danau Banjir memberi saya petunjuk dan sumber daya dalam jumlah besar. Kenangan muncul di benak Zhao Feng. Saat itu, dia diusir dari rumahnya dan merupakan orang lemah yang tidak akrab dengan Canopi Great Country. Itu adalah titik terendah dalam kehidupan Zhao Feng. Dalam periode waktu itu, ia menggunakan identitas menantu Tuan Kota Danau Banjir untuk menerima sumber daya yang baik dan mengolahnya dengan mudah. Selain memaksanya menikah, penguasa kota Danau Banjir benar-benar mengaguminya dan memberinya sumber daya. Dia benar-benar menganggap Zhao Feng sebagai menantunya. Jika bukan karena fakta bahwa Tuan Kota telah berinvestasi begitu banyak secara emosional, dia tidak akan begitu marah atas pelarian Zhao Feng. Saya menjalani titik terendah dalam hidup saya di kota Danau Banjir. Setelah itu datanglah kebangkitanku. Saya menghargai bantuan Anda. Selanjutnya, Qin Xin. Ketika Zhao Feng berpikir sampai di sini, hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih dan rasa bersalah, terutama karena Qin Xin tampaknya telah mengalami kecelakaan dalam warisan. Biasanya, ketika seseorang tidak kembali dari warisan, peluang kematian mereka adalah 99%. Karena hal inilah Zhao Feng tidak mau melakukan serangan balik. Liu Jiutian, kamu mungkin tidak akan bisa menangkap atau membunuh bocah ini sendirian. Suara lembut seorang wanita terdengar. Pemilik suara ini adalah Master Istana Pedang Qin. Tuan Istana Pedang Qin, jika kamu membantuku membunuhnya, aku akan berhutang budi padamu. Tuan Kota Danau Banjir berkata, jika dia tidak bisa mengalahkan Zhao Feng di wilayahnya sendiri, dia tidak hanya akan kehilangan muka, nama seluruh keluarga Liu akan ternoda. Kakak Liu terlalu baik. Agama darah besi adalah musuh kita. Master Istana Pedang Qin tersenyum dan tertawa di dalam hatinya. Dia tidak berpartisipasi karena dia sedang menunggu bantuan ini. Jika saya dapat membantu Liu Jiutian mengalahkan Zhao Feng, dia tidak hanya akan memberi saya musik 9 langit Qin, saya juga akan dapat mengambil apa yang diperoleh Zhao Feng dari warisan misterius. Hati Master Istana Pedang Qin tergerak ketika dia memikirkan sampai di sini.
Karena inilah dia harus membantu Tuan Kota Danau Banjir mengalahkan Zhao Feng. Zhao Feng, kamu mengkhianati kepercayaan dan cinta keluarga Liu ketika kamu melarikan diri. Beraninya kau kembali ke Kota Danau Banjir. Aku akan menjatuhkanmu. Ekspresi Qin Sword Palace Master menjadi dingin saat Qin dan pedang bersinar muncul di depannya. Dia memegang Qin di satu tangan sambil mengendalikan pedang dengan tangan lainnya. Pada saat itu, suara gemuruh kuda melonjak ke arah Zhao Feng. Penghancuran kembar pedang Qin. Pedang itu bersinar dengan cahaya 3 warna saat meludahkan sinar cahaya pedang yang menembus ke arah Zhao Feng. Kombinasi Qin dan pedang sempurna. Suara dari Qin menjadi kekuatan tak kasat mata yang mengganggu dan menyetrum jiwa serta bisa membahayakan organ tubuh yang lebih lemah. Dengan Qin ini, bahkan pasukan tidak akan bisa mendekati Qin Sword Palace Lord. Mereka yang berada di bawah True Lord Rank bisa langsung terbunuh. Teknik pedang adalah teknik pedang terbang legendaris, yang memungkinkan seseorang untuk mengendalikan pedang di udara dan mengirimkan sinar pedang secara terus-menerus dari segala arah. Tidak bagus, ini adalah Master Istana Pedang Qin. Jiang Sanfeng dan Dai Ye berseru. Keduanya tidak menyadari bahwa ada pangkat tuan sejati lain di sini selain Tuan Kota Danau Banjir, dan itu bahkan merupakan tokoh utama seperti Tuan Istana Pedang Qin. 1 Kaisar, 3 Sekte, 4 Keluarga. 8 kekuatan besar dari Canopy Great Country memutuskan nasib negara. Master Istana Pedang Qin adalah pemimpin salah satu dari 3 sekte. Statusnya sebanding dengan wakil patriark agama darah besi. Situasi langsung berubah ketika Master Istana Pedang Qin menyerang. Serangan Qin Sword Twin Desolation-nya datang dari belakang dan menjepit Zhao Feng. Jiang Sanfeng dan Dai Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tuan Istana Pedang Qin ini sangat tidak tahu malu. Bahkan ketika mereka memiliki lebih banyak orang, dia menggunakan serangan diam-diam. Dalam hal kekuatan pertempuran, Master Istana Pedang Qin tidak luar biasa di antara para ahli top, tetapi dalam hal kesulitan, dia pasti termasuk yang teratas. Kombinasi Qin dan pedang membuat sebagian besar kepala True Lord Ranks sakit. Bagus. Master Istana Pedang Qin dikatakan sebagai spesialis dalam kerja tim. Jika Qin Sword Twin Desolation-nya bekerja bersama-sama dengan True Lord Rank lainnya, kemungkinan besar mereka akan membunuh musuh. Mata Tuan Kota Danau Banjir berbinar saat dia melihat serangan Master Istana Pedang Qin. Hujan pedang angin Qin. Suara Qin di udara tiba-tiba menjadi kacau saat sinar pedang menutupi langit, menutup jalan mundur Zhao Feng. Serangan Qin Sword Palace Master tidak terbatas hanya pada dunia fisik. Qin-nya juga bisa mengguncang jiwa. Dari mana wanita ini berasal, dan beraninya dia menyela kita. Ekspresi Zhao Feng meredup. Serangan Qin Sword Palace Master membatasi gerakannya. Dia hanya tidak menyerang Tuan Kota Danau Banjir karena bantuannya di masa lalu dan karena Liu Qinxin. Namun, dia tidak mengenal wanita ini. Ini berarti bahwa dia tidak perlu menahan diri. Zhao Feng mendengus dingin saat dia mengirim rantai angin dan kilat meronta-ronta dan menyebabkan malapetaka. Ledakan. Bam! Hujan pedang angin Qin hancur dari rantai angin dan kilat yang kacau. Tuan Kota Danau Banjir, yang saat ini mendekat, merasakan sensasi mati rasa dan didorong mundur. Penggunaan angin dan petir yang sangat kuat. Ekspresi dari 2 True Lord Ranks berubah secara dramatis. Serangan mereka telah hancur berkeping-keping hanya dengan satu gerakan dari Zhao Feng. Sua, angin dan kilat menyambar. Hati-hati, The Flooding Lake City Lord memperingatkan. Detik berikutnya, embusan angin yang kuat dan sensasi mati rasa turun ke Master Istana Pedang Qin. Sua, sosok berambut biru muncul di sebelahnya. Kecepatan seperti itu, bagaimana ini mungkin? Wajah Master Istana Pedang Qin kehilangan warna. Satu tangan memegang Qin sementara yang lain mengendalikan pedang dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jelas bahwa kecepatan yang ditampilkan Zhao Feng sebelumnya adalah dia melestarikan kekuatannya. Kecepatannya saat ini hampir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Beng! Sebuah bola angin dan kilat mengembun di telapak tangan Zhao Feng dan menghancurkan Qin di depan Qin Sword Palace Master. Kamu menghancurkan 6 gabungan Swing Qinku. Keanggunan Master Istana Pedang Qin menghilang dan digantikan oleh kemarahan, kepanikan, dan ketakutan. Niat membunuh melintas di matanya saat tangannya yang lain mengendalikan pedang dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya 3 warna yang menembus ke arah Zhao Feng. Mata spiritual Dewa Zhao Feng tiba-tiba melepaskan kekuatan yang tampaknya mampu mengguncang pikiran dan jiwa Master Istana Pedang Qin. Sial, pedang terbang yang dikendalikan oleh Master Istana Pedang Qin tiba-tiba jatuh dari udara. Jiwa Zhao Feng sebanding dengan penguasa dan tekanan energi mentalnya hampir membuat pikiran Master Istana Pedang Qin hancur. Simpan selamatkan aku. Wajah Qin Sword Palace Master seputih kertas. Rambut dan pakaiannya tertiup angin, memperlihatkan kulit seputih salju. Ini akan mengajarimu untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Zhao Feng tanpa ekspresi menendang keluar. Bam! Kaki mendarat di dada Qin Sword Palace Master.
Anda, Master Istana Pedang Qin merasakan campuran rasa malu dan benci saat dia memuntahkan darah dan terbang. Warisan Langit Sein Qin. Dengan Bam, penguasa salah satu dari 8 kekuatan besar negara besar kanopi dikirim terbang dari langit. Para ahli dari Flooding Lake City bingung, sementara mata Jiang Sanfeng dan Dai Ye hampir melotot. Bukannya mereka berpikir bahwa Zhao Feng tidak bisa melindungi dirinya dari 2 peringkat tuan sejati. Bagaimanapun, mereka mendengar desas-desus tentang Zhao Feng di area Cloud, tetapi itu masih mengejutkan. Dia memang pantas mendapatkan gelar keajaiban yang luar biasa. Master Istana Pedang Qin tidak bisa melawan sama sekali. Bahkan jika keduanya bekerja bersama, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Hati Jiang Sanfeng dipenuhi dengan kegembiraan setelah kejutan berlalu. Cara pemimpin bab terlalu santai. Bagaimana dia bisa menendang bagian wanita itu? Wajah Dai Ye sedikit merah. Namun, dia tahu bahwa Zhao Feng tidak sengaja menendangnya. Seolah-olah Master Istana Pedang Qin hanyalah kerangka di mata Zhao Feng. Pada saat yang sama, Hua, para ahli di kota Danau Banjir bereaksi dan pecah menjadi kekacauan. Dia terlalu cepat. Bagaimana perbedaan antara True Lord Ranks bisa begitu besar? Tindakan Zhao Feng terlalu cepat, sehingga sebagian besar orang tidak melihatnya dengan jelas. Namun, mereka memang melihat Master Istana Pedang Qin dikirim terbang dengan satu tendangan, dan mereka tercengang. The Flooding Lake City Lord menarik napas dingin tidak jauh dari sana. Dia menatap Zhao Feng dengan ekspresi kompleks yang mengandung kewaspadaan, keterkejutan, dan rasa beruntung yang tidak bisa dia jelaskan. Kembali ketika dia pertama kali bertemu Zhao Feng, penguasa kota Danau Banjir mengetahui tentang garis keturunan berbakat Zhao Feng dan mata spiritual Tuhannya. Karena kekaguman inilah dia memaksa Zhao Feng menjadi calon menantunya. Dan hari ini membuktikan bahwa dia benar untuk melakukannya. Menantu masa depannya telah menjadi naga dan keajaiban yang luar biasa. Kekuatan Zhao Feng bahkan lebih besar dari miliknya. Zhao Feng, aku akan mengembalikan penghinaan hari ini 10 kali lipat. Kebencian muncul di mata Qin Sword Palace Master saat dia menyentuh dadanya dan mengeluarkan lebih banyak darah. Zhao Feng sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa tendangannya barusan bisa membuat wanita ini tidak bisa berdiri selama setengah hari. Namun, dia tidak menganggap bahwa bagian yang dia tendang sangat lembut, yang menghilangkan sebagian kekuatannya. Tetapi bahkan saat itu, Master Istana Pedang Qin terluka parah dan hampir tidak bisa berdiri. Menambahkan fakta bahwa Qinnya hancur, kekuatan tempurnya saat ini telah turun 30–40%. Master Istana Pedang Qin berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat pergi. Kembalikan 10 kali lipat. Anda tidak akan memiliki kesempatan. Zhao Feng mencibir dingin saat matanya berubah biru dan dia bersiap untuk menggunakan Wind Lightning Eye Flame atau Azure Piercing Slash untuk membunuhnya. Berhenti. Tuan Kota Danau Banjir berteriak. Dia merasakan kekuatan dari garis keturunan mata Zhao Feng yang membuat hatinya bergetar. Dia telah pergi ke pertemuan naga sejati suci dan melihat teknik mata Zhao Feng. Tuan Kota Danau Banjir tahu bahwa jika Zhao Feng berhasil menggunakan serangan ini, Tuan Istana Pedang Qin pasti akan mati. Tuan Kota Liu. Zhao Feng tersenyum tipis dan niat membunuhnya menghilang, membiarkan Master Istana Pedang Qin hidup. Master Istana Pedang Qin, yang saat ini sedang melarikan diri, tiba-tiba merasakan aura kematian menyapu dirinya. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa hidupnya hampir mencapai akhir. Zhao Feng, aku mengenali kekuatanmu. Mungkin tidak banyak orang di negara besar yang cocok denganmu. The Flooding Lake City Lord menghela nafas. Menghadapi menantu masa depan ini, dia merasa tidak berdaya. Dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Zhao Feng, Tuan Kota tahu bahwa itu tidak akan berguna bahkan jika dia dan Master Istana Pedang Qin bekerja sama. Namun, Tuan Kota Danau Banjir juga bingung. Zhao Feng tampaknya kejam terhadap beberapa orang, seperti Master Istana Pedang Qin barusan. Tindakan membunuhnya dapat dicapai dengan satu pikiran. Namun, Zhao Feng hangat terhadap Tuan Kota Danau Banjir, memungkinkan dia untuk menyerang tanpa pernah melawan. The Flooding Lake City Lord mulai berkeringat dingin. Jika itu orang lain, Zhao Feng mungkin sudah membunuh mereka sejak lama. Katakan padaku mengapa kamu ada di sini. The Flooding Lake City Lord mulai merenung saat dia berbicara. Dari sikap Zhao Feng saat ini, seolah-olah dia tidak pernah menganggap Tuan Kota sebagai musuh. Dia bahkan membiarkan Master Istana Pedang Qin hidup karena permintaan Tuan Kota. Aku sudah memberitahumu bahwa aku di sini untuk memenuhi janjiku, mengambil Qin Xin sebagai istriku. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum pahit. Mendengar ini, semua orang mulai berdiskusi. Semua orang, penguasa kota Danau Banjir, Liu Yuan, Jiang Sanfeng, Dai Ye, tidak percaya. Kamu benar-benar kembali untuk mengambil Qin Xin sebagai istrimu. Ekspresi The Flooding Lake City Lord sangat berwarna. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan rasa bersalah, tapi aku tidak tahu bahwa dia tidak kembali. Tidak ada yang berjalan seperti yang direncanakan. Saat itu,
Tuan Kota Danau Banjir memaksa Zhao Feng menikah dan yang terakhir akhirnya melarikan diri dari negara itu. Sekarang, Zhao Feng kembali, dan calon pengantin bahkan tidak ada di sini. Tuan Kota Danau Banjir memeriksa Zhao Feng untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas, bunga mekar dan layu. Ikut denganku. Beberapa saat kemudian, di dalam sebuah bangunan di istana Tuan Kota. Liu Jiutian, Zhao Feng, Dai Ye, dan Jiang Sanfeng sedang duduk di dalam ruangan. Qinxin memasuki warisan langit Sein Qin. Ini bukan warisan besar dibandingkan dengan 4 warisan besar, tapi itu sangat misterius dan tidak biasa. Warisan ini hanya muncul 2 atau 3 kali dalam 10.000 tahun terakhir dan tidak banyak yang diketahui tentangnya. Liu Jiutian berkata, kembali di pertemuan naga sejati suci, Zhao Feng dan keajaiban luar biasa lainnya berjuang keras untuk mendapatkan warisan. Di antara mereka, Yu Tianhao dan Xin Wuheng memasuki warisan-warisan surga. Chang Yuyue memasuki warisan 7 pedang. Dewi Bingwei dan Tantai Lanyu memasuki warisan es mistik. Zhao Feng tidak terlalu memperhatikan yang lain. Misalnya, Pangeran Jin, Tian Yunzi, Wang Xiaoguai, dan Liu Qinxin semuanya memilih warisan mereka sendiri. Jumlah orang dari Canopy Grid Country yang berhasil memasuki warisan kali ini jauh melebihi yang lain, tetapi Liu Qinxin adalah satu-satunya dari Canopy Grid Country yang tidak kembali. Kepahitan muncul di wajah Flooding Lake City Lord saat matanya menjadi tertekan. Mendengarkan sampai di sini, hati Zhao Feng berjuang dan tidak bisa tetap tenang. Itu bukan hanya rasa bersalah. Seperti ada yang aneh di hatinya. Hati tenang Zhao Feng sepertinya retak. Dia memiliki momen di mana, jika dia tidak melakukan apa-apa, retakan di hatinya hanya akan melebar. Apakah ini? Simpul hati. Zhao Feng tidak berpikir bahwa kecelakaan Liu Qinxin akan sangat mempengaruhinya. Bukannya dia tidak pernah berpikir bahwa, mungkin jika Liu Qinxin meninggal, janjinya tidak akan berlaku lagi. Namun, begitu Zhao Feng mulai berpikir seperti ini, perasaan di dalam hatinya akan menguat dan retakannya akan semakin besar. Perlahan, tanda-tanda perjuangan muncul di wajah Zhao Feng dan dia mulai berkeringat dingin. Fenger, ekspresi Flooding Lake City Lord berubah secara dramatis saat dia berseru. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa dia memanggil Zhao Feng seperti yang biasa dia panggil ketika dia tinggal di istana Tuan Kota. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi biru dingin, yang langsung menenangkannya. Namun, dia tahu ini tidak akan memperbaiki retakan di hatinya. Zhao Feng, The Flooding Lake City Lord berbicara dengan nada serius, saya harap kecelakaan Qinxin tidak akan mempengaruhi keadaan hati Anda. Anda adalah keajaiban terbaik dari benua bunga Azure dan jenius nomor 1 di Canopy Grid Country. Roh Qinxin di surga tidak ingin melihatmu terpengaruh karena dia. Mata Flooding Lake City Lord mulai berkaca-kaca saat dia berbicara. Ketika Zhao Feng mendengar roh Qinxin di surga, dia tampak disambar petir dan linglung. Paman Liu, kami tidak dapat menyimpulkan apakah Qinxin telah meninggal atau tidak tanpa bukti. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Zhao Yufei juga tidak kembali ke benua bunga Azure, dan dia tidak mati. Dia tahu peluangnya tipis. Fenger, kamu tidak perlu menghiburku. The Flooding Lake City Lord menggelengkan kepalanya. Sudah setahun sejak akhir pertemuan naga sejati suci. Masa lalu adalah masa lalu. Zhao Feng tidak membantah. Dia juga tahu bahwa kemungkinan Qinxin masih hidup sangat kecil. Paman Liu, apa yang bisa saya lakukan? Emosi Zhao Feng tidak bisa ditenangkan. Mata Flooding Lake City Lord berbinar saat dia memeriksa keajaiban yang luar biasa ini. Kekuatan Zhao Feng tak terduga dan penguasa kota Danau Banjir tidak bisa melihatnya. Dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki potensi dan mungkin bisa melakukan apapun yang dia minta. Namun, pemikiran ini segera terlintas di benak Tuan Kota Danau Banjir. Zhao Feng, kita perlu memastikan apakah dia sudah mati atau tidak dulu dan memperbaiki simpul hatimu. Tuan Kota Danau Banjir berkata perlahan. Zhao Feng tidak bisa tidak terkejut. The Flooding Lake City Lord tidak meminta sesuatu yang konyol dan malah membantunya. Tentu saja, baik penguasa kota Danau Banjir dan Zhao Feng ingin tahu apakah Liu Qinxin telah mati atau belum. Bolehkah saya bertanya pada Paman Liu, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan apakah dia hidup atau mati? Zhao Feng mulai berpikir, warisan sangat jauh dari benua bunga Azure dan mereka tidak tahu lokasi spesifik warisan langit Sein Qin. Ada 2 cara. The Flooding Lake City Lord berhenti sebelum berbicara. Yang pertama adalah menemukan warisan langit Sein Qin sendiri atau menunggu beberapa pertemuan naga sejati suci berikutnya dan menemukan seseorang untuk masuk ke dalam untuk mencari tahu. Zhao Feng dan yang lainnya menggelengkan kepala. Metode ini terlalu mengandalkan keberuntungan. Warisan langit Sein Qin hanya muncul 2 atau 3 kali dalam 10.000 tahun terakhir. Siapa yang tahu kapan itu akan muncul lagi? Selanjutnya, pertemuan naga sejati suci hanya diadakan setiap 10 tahun sekali. Metode kedua, Dao Ramalan dapat melihat hasil masa depan.
Mata Flooding Lake City Lord berbinar. Ramalan. Mata Zhao Feng menyala juga. 6 Warlock Divine Sage dari Canopy Grid Country mungkin memiliki kekuatan ini. Satu-satunya masalah adalah saya telah meminta untuk bertemu dengan Sage beberapa kali, tetapi saya tidak pernah memiliki keberuntungan untuk melakukannya. 6 Warlock Divine Tower. 6 Warlock Divine Sage. Mata Zhao Feng menyipit saat dia melirik Jiang Sanfeng dan Dai Ye di sebelahnya. Ini bukan pertama kalinya Zhao Feng mendengar gelar Six Warlock Divine Sage. Dia tiba-tiba teringat Liu Qinxin menceritakan kisah Sage mengambil murid. Sage menerima 3 murid perempuan yang masing-masing mengolah Dao of Life, Dao of Charm, dan Dao of Entertainment. Orang yang mengolah Dao Pesona adalah Permaisuri Qin. Pengetahuan ini bukanlah rahasia besar di kalangan eselon atas negara besar Canopy. Menurut apa yang dikatakan Liu Qinxin, orang yang mengolah Dao hiburan adalah ibunya, yang dibunuh oleh Permaisuri Qin. Guru Qinxin adalah orang yang mengembangkan Dao kehidupan, dan gurunya telah menyuruhnya untuk mengubah namanya karena itu menyangkut masa depannya. Ini berarti bahwa Liu Qinxin adalah junior dari para kultivator Dao of Life dan Dao of Entertainment. Sebuah gambar perlahan terbentuk di benak Zhao Feng. Jadi, senior Qinxin adalah Six Warlock Divine Sage. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengatakan, itu benar, Qinxin bahkan harus bertemu dengan Sage sebelum pertemuan naga sejati suci. Pada saat itu, Sage menghitung bahwa kemungkinan warisan-warisan surga yang terhubung ke benua meningkat. The Flooding Lake City Lord mulai berpikir. Zhao Feng terdiam. Sepertinya Six Warlock Divine Sage tidak sederhana. Bahkan Jiang Sanfeng dan Dai Ye yang datang ke area Cloud memiliki Six Warlock Divine Sage di belakangnya. Pada saat itu, Zhao Feng bingung mengapa wakil patriark dari agama darah besi begitu yakin bahwa Zhao Feng tidak mati dalam warisan dan mengapa wakil patriark berusaha keras untuk menemukannya. Jika seseorang tidak kembali setelah sekian lama, kemungkinan besar mereka sudah mati. Wakil patriark memang telah bertemu dengan Sage dan mengirim orang untuk menemukan pemimpin Bab Zhao. Kami hanyalah salah satu grup yang dikirim ke area Cloud. Jiang Sanfeng mengangguk dan mengkonfirmasi. Memang, mata Zhao Feng berbinar. Semakin dia tahu, semakin misterius Sage itu. Meskipun Six Warlock Divine Sage tidak berpartisipasi dalam masalah Canopy Grid Country, statusnya sangat tinggi. Sage sangat berpengetahuan dan tahu hampir segalanya, arai, ramalan, geografi. Rumor mengatakan bahwa bahkan mereka yang berada di Origin Core Realm pergi mengunjungi Sage. Sepertinya aku harus pergi ke Six Warlock Divine Tower. Zhao Feng memutuskan dan perlahan berdiri. Pertama-tama, dia dan penguasa kota Danau Banjir adalah musuh karena agama darah besi dan hubungan keluarga Liu. Tuan kota Danau Banjir mengetahui hal ini juga dan tahu Zhao Feng tidak bisa tinggal lama di sini. Zhao Feng, Sage telah mengasingkan diri dan bahkan tidak melihat Permaisuri Qin. The Flooding Lake City Lord memperingatkan. Permaisuri Qin adalah murid Sage, jadi orang bisa melihat betapa sulitnya mengunjungi Sage dari fakta bahwa bahkan murid Sage tidak bisa melihat Sage. Tidak peduli seberapa sulitnya, itu selalu patut dicoba. Zhao Feng bangkit, mengucapkan selamat tinggal, dan meninggalkan istana tuan kota bersama Jiang Sanfeng dan Dai Ye. Pada titik waktu ini, para ahli keluarga Liu di dekat kota Danau Banjir hanya bisa menyaksikan burung emas dan hijau mengambil ketiganya. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Beberapa saat kemudian, berita tentang Zhao Feng yang menekan 2 pangkat tuan sejati tersebar di kota Danau Banjir. Dapat dibayangkan bahwa, tidak lama setelah berita pertama itu menyebar, berita tentang Zhao Feng yang kembali ke benua itu akan menyebar ke seluruh Canopy Grid Country. Kita akan pergi ke Gunung Tiegan dulu. Zhao Feng berkata dengan lemah sambil duduk di atas burung emas dan hijau itu. Meskipun Jiang Sanfeng bingung, dia tidak ragu sebelum menuju ke Gunung Tiegan. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti, Zhao Feng bertemu dengan Master Tiegan. Zhao Feng, kamu kembali. Tuan Tiegan terkejut. Matanya hampir melotot saat dia melihat Zhao Feng. Setelah pertemuan naga sejati suci, Zhao Feng dianggap sebagai anak ajaib yang luar biasa, dan ada banyak desas-desus tentang dia yang tidak kembali dari warisan. Seperti kebanyakan orang, Master Tiegan berpikir bahwa Zhao Feng meninggal dalam warisan, dan dia tidak memiliki banyak harapan. Tuan Tiegan, saya di sini untuk sesuatu hari ini. Zhao Feng langsung ke masalah yang ada. 2 tahun lalu, Zhao Feng datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pembuatan roda cahaya dan kegelapan. Meskipun Zhao Feng tidak melihat cetak biru asli dan tidak berpartisipasi dalam proses yang paling penting, dia tahu segalanya tentang bagian yang sebenarnya. Gambar-gambar dari semua bagian masih jelas di benaknya. Tidak akan terlalu sulit jika mereka ingin membuat versi sederhana dari roda cahaya dan kegelapan. Dengan kultivasi dan kontrol Anda saat ini, tidak akan sulit untuk membuat versi sederhana dari roda cahaya dan kegelapan, atau bahkan semuanya, jika Anda bekerja dengan saya. Tuan Tiegan tertawa. Dia jelas sangat percaya diri pada Zhao Feng.
Kembali ketika mereka berhasil membuat roda cahaya dan kegelapan, setengah pekerjaan dilakukan oleh Zhao Feng. Pada saat itu, Zhao Feng hanya berada di langit ke-6 atau ke-7 yang sangat sedikit dari alam ascendet, dan kekuatan garis keturunan matanya bahkan tidak sepersepuluh sekuat sekarang. Tentu saja, selama kamu memiliki bahannya. Saya percaya agama darah besi seharusnya tidak seburuk itu. Namun, jika Anda ingin membuat roda terang dan kegelapan yang lengkap, Anda harus setuju dengan wakil patriark, karena saya harus merahasiakan cetak biru aslinya. Kata-kata Master Tiegan berubah. Bahkan jika Zhao Feng ingin membuat versi yang disederhanakan, jumlah sumber daya yang dibutuhkan masih sangat besar. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Plus, saya tidak membutuhkan versi lengkap. Senyum Zhao Feng mengandung kepercayaan diri. Berapa banyak rampasan perang yang dia dapatkan dari reruntuhan Sein Ungu dan membunuh semua pangkat tuan sejati itu. Karena batas Elder pertama dalam kultivasinya, dia tidak akan bisa menggunakan versi lengkap dari roda cahaya dan kegelapan. Orang harus tahu bahwa setengah langkah kultivasi Origin Core Realm dari Wakil Patriark hampir tidak cukup untuk menggunakan kekuatan roda cahaya dan kegelapan. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Master Tiegan memasuki bengkel. Zhao Feng mengeluarkan banyak sumber daya berharga, dan gunungan batu kristal utama. Apa ini cukup? Zhao Feng bertanya. Itu lebih dari cukup untuk membuat benda asli. Mata Guru Tiegan menonjol, mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan cinta saat dia melihat tumpukan sumber daya. Sebagian besar sumber daya di sini punah di benua ini. Kembali ketika Wakil Patriark ingin membuat roda terang dan kegelapan, dia telah menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan agama darah besi tidak dapat dengan mudah membuat yang kedua. Namun, Zhao Feng tampaknya menarik sumber daya tersebut dengan mudah. Nilai dari sumber daya ini lebih dari cukup untuk membuat benda asli jika Anda mau, tetapi mereka akan membutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk menyelesaikannya. Kata Guru Tiegan, meskipun sumber daya yang diambil Zhao Feng sangat mirip dengan sumber daya aslinya, ada sedikit perbedaan. Oke, dalam setengah bulan ini, aku akan berada di Six Warlock Divine Tower. Zhao Feng tidak terkejut. Dia mengirim orang untuk menemukan sumber daya di area Cloud, tetapi karena area Cloud jauh, beberapa sumber daya tidak dapat ditemukan dan membutuhkan pengganti. Setelah tugas itu selesai, Zhao Feng, Jiang Sanfeng, dan Dai Ye pergi. Zhao Feng ini sangat kaya. Master Tiegan tidak bisa tidak berpikir ketika dia melihat ketiganya pergi. Sumber daya yang diambil Zhao Feng bernilai lebih dari 10 kali lipat dari roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan, tetapi Zhao Feng memberikan sisanya kepada Tuan Tiegan sebagai pembayaran. Master Tiegan jelas tidak tahu bahwa Zhao Feng bahkan memiliki item kelas bumi yang legendaris. Mengapa dia peduli dengan beberapa item kelas spiritual? Bahkan 10.000 item kelas spiritual bersama-sama tidak akan sebanding dengan item kelas bumi. Pangkat dari roda terang dan kegelapan yang lengkap berada di antara tingkat spiritual tingkat tinggi dan tingkat puncak. Versi yang disederhanakan akan berada tepat di atas kelas spiritual tingkat menengah yang normal, karena itu perlu berfungsi sebagai lengan Elder pertama. Sial. Setelah ketiganya pergi, barang-barang di bengkel mulai bergetar, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Master Tiegan berubah secara dramatis. Ini tidak terjadi bahkan ketika roda cahaya dan kegelapan diciptakan. Namun, sebagai pandai besi, dia segera mengingat kegelisahan dari barang-barang yang dibuat olehnya ketika Zhao Feng memasuki bengkel. Ketika Zhao Feng pergi, barang-barang ini sepertinya menghela nafas. Hanya item di kelas spiritual tingkat puncak atau item kelas bumi yang rusak yang dapat memiliki efek seperti itu, tetapi sebagian besar dari itu ada di tangan penguasa. Master Tiegan memikirkan rahasia Zhao Feng. Beberapa hari kemudian, burung emas dan hijau memasuki kedalaman bukit. Pemimpin bab, kita hampir sampai di menara ilahi 6 penyihir. Dai Ye menunjuk ke depan. Zhao Feng tersenyum, aku sudah melihatnya. Mata spiritual Tuhannya melihat menara 6 sisi yang gelap gulita. Six Warlock Divine Tower memiliki 49 lantai, dan diselimuti oleh kekuatan misterius yang berhasil sedikit menahan mata spiritual Dewa Zhao Feng. Untuk menghormati, Zhao Feng tidak mengedarkan kekuatan garis keturunannya jika itu membuat Sage tidak senang. Ketiganya menyingkirkan burung emas dan hijau dan turun di depan Six Warlock Divine Tower. Zhao Feng adalah yang pertama tiba dan dia tidak menyembunyikan aura True Lord Rank-nya. Saat ini ada puluhan pengunjung di sini. Banyak dari mereka berada di alam roh sejati, dan 4 atau 5 dari mereka berada di peringkat Tuan Sejati. Pangkat Tuan Sejati lainnya telah tiba, dan dia sangat muda. Ekspresi beberapa pengunjung berubah. Bahkan pangkat Tuan Sejati lainnya memeriksa Zhao Feng dengan terkejut. Itu sebenarnya dia. Zhao Feng, salah satu dari 5 keajaiban luar biasa dari pertemuan naga sejati suci. Seruan datang dari para pengunjung. Banyak yang dengan cepat mengenali Zhao Feng.
Zhao Feng juga melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Musuh bertemu. Kedatangan Zhao Feng menyebabkan orang-orang di depan Six Warlock Divine Tower berdiskusi. Zhao Feng adalah salah satu dari 5 keajaiban luar biasa dari pertemuan naga sejati suci. Beberapa orang langsung mengenalinya. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak akhir pertemuan naga sejati suci, dan nama keajaiban luar biasa menyebar ke seluruh benua. Di antara 5 keajaiban luar biasa, Zhao Feng dan Yu Tianhao adalah keajaiban Lord yang berdiri di puncak era saat ini. Mata Zhao Feng mengamati kerumunan dan dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Ada Pangeran Jin, Tian Yunzi, dan bahkan Mo Tianyi dari klan Yuan Surgawi. Selain mereka, ada juga seorang wanita cantik berpakaian serba hitam yang auranya sangat aneh. Ketika wanita berpakaian hitam melihat Zhao Feng, dia berhenti sebentar. Zhao Feng, kamu kembali dari warisan. Bagaimana kabar Suster Yu Fei? Mo Tianyi bertanya dengan mendesak begitu dia melihat Zhao Feng. Seluruh alasan dia berada di Six Warlock Divine Tower di tempat pertama adalah untuk memastikan apakah Zhao Yufei masih hidup atau tidak. Dia belum kembali ke benua bahkan setelah berada di warisan misterius selama 6 bulan, tetapi klan Surgawi Yuan tidak pernah menyerah. Ketika Mo Tianyi mengajukan pertanyaannya, semua ahli di alam roh sejati, terutama yang berada di peringkat Tuan Sejati, mendengarkan. Pertemuan naga sejati suci terbaru adalah yang terbaik dalam beberapa milenium. Tidak hanya semua 4 warisan besar diturunkan, bahkan ada warisan yang tidak diketahui yang kuat. Sebelum ini, 2 orang yang memasuki warisan yang tidak diketahui itu belum kembali, tetapi sekarang, salah satu dari mereka telah kembali, jadi yang lain semua penasaran. Mo Tianyi. Zhao Feng tersenyum tipis dan tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ada banyak orang di depan Six Warlock Divine Tower. Mengapa Zhao Feng dengan mudah memberikan informasi tentang warisan yang tidak diketahui? Mo Tianyi merasa sedikit canggung. Dia telah terburu-buru. Bukan tempat yang baik untuk membicarakan rahasia-rahasia ini. Orang-orang yang mendengarkan jelas kecewa, dan alis beberapa True Lord Ranks berkerut, jelas tidak puas. Zhao Feng berdiri dengan senyum percaya diri dan tangannya di belakang punggungnya. Dengan kekuatannya, dia tidak takut apapun. Saudara Zhao, saya sangat terkejut melihat Anda di sini. Saya percaya para tetua klan Yuan Surgawi akan senang melihat Anda. Mo Tianyi tersenyum dan menyapa Zhao Feng. Dia tidak segera menindaklanjuti warisan misterius itu. Pangeran Jin, Tian Yunzi, dan teman-temannya segera datang untuk menyambut Zhao Feng juga. Bahkan mereka yang tidak mengenalnya datang untuk memperkenalkan diri. Merupakan suatu kehormatan untuk berbicara dengan keajaiban luar biasa, dan kisah seperti itu dapat diceritakan kepada teman-teman mereka nanti. Zhao Feng dengan rendah hati berinteraksi dengan para ahli. Karena semua orang menunggu di sini, bagaimana situasi di Six Warlock Divine Tower? Zhao Feng bertanya, jelas ada banyak orang di sini yang ingin meminta petunjuk atau membutuhkan ramalan. Tian Yunzi ingin berterima kasih kepada Sage dan menerima petunjuk. Mo Tianyi ada di sini untuk menanyakan Sage tentang lokasi Zhao Yufei. Sage telah mengasingkan diri selama beberapa bulan terakhir dan meramalkan masa depan benua. Tidak ada yang tahu kapan Sage akan keluar. Mungkin akan segera atau mungkin akan lama. Itu benar, kita semua menunggu di sini untuk Sage. Ini adalah kesempatan. Semua orang mengoceh. Zhao Feng mendapatkan inti dari situasinya setelah mendengar semuanya. Sederhananya ini adalah garis, dan semua orang menunggu. Aku perlu membuat roda cahaya dan kegelapan dan kembali ke markas besar agama darah besi. Zhao Feng berpikir, dia tidak bisa menunggu terlalu lama, tetapi jika dia pergi di tengah jalan, dia mungkin kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Sage. Ketika Sage keluar dari pengasingan, Sage mungkin mulai bepergian kemana-mana. Akan sulit untuk menemukan Sage pada waktu itu. Jiang Sanfeng dan Dai Ye terbang dan mendarat di kiri dan kanan Zhao Feng. Pemimpin bab, biarkan aku mencoba. Mungkin jika Sage tahu bahwa salah satu keajaiban luar biasa ada di sini, dia akan keluar. Jiang Sanfeng tersenyum dan menyarankan. Dia ingin menyelesaikan ini sesegera mungkin sehingga Zhao Feng dapat kembali ke agama darah besi. Zhao Feng tidak menghentikannya, diamnya mengisyaratkan Jiang Sanfeng untuk mencoba. Semoga para priest dari Six Warlock Divine Tower melaporkan bahwa pemimpin bab Zhao, salah satu dari 5 keajaiban luar biasa, ada di sini. Jiang Sanfeng mengangkat kepalanya dan meneriaki sosok-sosok di Six Warlock Divine Tower. Terlepas dari Sage legendaris, ada ahli dan pendeta lain yang hadir. Salah satu dari 5 keajaiban luar biasa. Sosok-sosok di Six Warlock Divine Tower tampak penasaran di bawah. Lagi pula, bukan hanya Sage yang bisa melakukan hal-hal ilahi. 5 keajaiban luar biasa dari era ini melampaui beberapa lusin generasi terakhir dan akan memimpin masa depan benua ini. Beberapa pendeta tahu beberapa ramalan. Oleh karena itu, penampilan Zhao Feng juga menarik keingintahuan beberapa ahli di dalam Six Warlock Divine Tower.
Beberapa ahli ramalan memandang Zhao Feng dengan mata berbinar dan mulai meramal masa depannya. Namun, kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Salah satu tetua berjanggut putih menutup matanya dan mulai meramal lebih jauh dengan tubuh gemetar. Wah, darah mengalir keluar dari mulut pria tua berjanggut putih itu. Menguasai. Para pendeta terdekat berseru ketika mereka pergi untuk mendukungnya. Dia memang layak menjadi prodigi yang luar biasa. Sage pernah berkata bahwa mereka akan memimpin puncak benua dan berhubungan erat dengan warisan surga. Pria tua berjanggut putih itu menyeka darah saat dia dengan cermat memeriksa pemuda berambut biru itu. Kekacauan sementara di Six Warlock Divine Tower membuat lusinan orang di bawah saling memandang. Tak satu pun dari mereka akan berpikir bahwa Tuan Ramalan akan batuk darah ketika melakukan ramalan pada Zhao Feng. Zhao Feng tetap bergeming dan tidak peduli dengan para pendeta di Six Warlock Divine Tower. Senior dari Six Warlock Divine Tower, pemimpin bab memiliki masalah penting untuk ditanyakan kepada Sage. Saya harap Anda bisa membiarkannya masuk. Jiang Sanfeng dengan cepat berkata. Mendengar ini, kelompok di depan Six Warlock Divine Tower sedang menunggu. Mungkin keajaiban luar biasa dapat menerima perlakuan khusus dari Menara Dewa Enam Penyihir. Rasa dingin melintas di mata wanita berbaju hitam di sebelah Pangeran Jin. Orang tua berjanggut putih di Six Warlock Divine Tower terbatuk. Sage berkata dia akan muncul ketika waktunya tepat. Meskipun saya sangat tertarik untuk membantu keajaiban luar biasa, saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mendengar ini, kelompok itu kecewa. Zhao Feng tidak terkejut. Dia menoleh ke wanita berpakaian hitam di sebelah Pangeran Jin. Permaisuri, kita sudah lama tidak bertemu. Zhao Feng tersenyum. Tatapannya seolah melihat melalui cadar hitam yang menutupi wajah wanita itu. Wanita itu terkejut dan mendengus dingin saat dia merobek kerudung hitamnya, memperlihatkan wajah yang eksotis. Setiap tindakan dan setiap napasnya membawa pesona yang maksimal. Permaisuri Qin. Para ahli yang hadir terkejut. Kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa bahkan Permaisuri Qin sedang menunggu Sage. Bahkan jika murid Sage harus menunggu, sepertinya kita tidak akan bisa melihat Sage dengan mudah. Banyak yang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dengan Permaisuri Qin mengungkapkan dirinya, suasana menjadi tegang. Zhao Feng dan Permaisuri Qin saling menatap. Yang terakhir tidak menyembunyikan sikap dinginnya atau niatnya, melepaskan aura True Lord Rank-nya. Saat itu, berita tentang penculikan Zhao Feng Permaisuri Qin telah mengejutkan negara besar itu. Kapan Permaisuri Qin pernah dipermalukan seperti itu sebelumnya? Sekarang setelah mereka bertemu sekali lagi, matanya merah. Zhao Feng, surat perintah untukmu dari Kekaisaran belum kedaluarsa. Permaisuri Qin tidak menghormati Zhao Feng. Dia juga tahu bahwa Dao of Charm-nya tidak berpengaruh pada keajaiban luar biasa ini. Apakah itu benar? Yah, aku tidak keberatan menculikmu lagi. Zhao Feng tertawa dengan senyum mengejek. Menculik permaisuri lagi. Mendengar ini, hati semua orang yang hadir terkejut. Zhao Feng tidak hanya sombong nyalinya telah mencapai surga. Orang harus tahu, ini adalah Canopy Great Country, yang diperintah oleh Imperials. Beraninya kamu mengatakan itu padaku. Kemerahan samar muncul di wajah Permaisuri Qin, dan hati banyak orang dipercepat. Zhao Feng tetap diam dan tidak terpengaruh. Keduanya saling memandang dan, meskipun Permaisuri Qin marah, dia tidak melakukan apa-apa. Pangeran Jin, yang berada di belakang Permaisuri Qin, tercengang. Dia tidak bisa membayangkan tingkat apa yang telah dicapai Zhao Feng baginya untuk mengejek Permaisuri Qin dengan begitu santai. Dan begitu berita ini tersebar, desas-desus pasti akan mengatakan bahwa Zhao Feng telah menembak Permaisuri Qin, meningkatkan ketegangan antara kekaisaran dan agama darah besi. Jika ini berjalan buruk, ini bahkan bisa memicu perang di antara keduanya. Permaisuri Qin ini dapat menahan diri untuk tidak menyerangku. Zhao Feng sedang berpikir tentang bagaimana membuat Permaisuri semakin marah atau apakah dia harus menjatuhkannya sekarang juga. Tepat pada saat ini, miau, teriakan aneh seekor kucing terdengar di udara. Hati banyak orang bergerak ketika mereka berbalik ke arah Menara Enam Penyihir Ilahi. Ceng, seekor kucing perak dan hitam menguap dengan malas saat melompat keluar dari Six Warlock Divine Tower. Apakah ini kucing yang selalu bersama Sage? Mata banyak orang berbinar. Mereka telah mendengar banyak rumor tentang Sage, dan selalu ada satu hal yang tetap sama, ada kucing yang selalu bersama Sage kemanapun dia pergi. Ceng, kucing perak dan hitam malas itu melompat ke bahu Permaisuri Qin. Kucing malas besar, kamu tidak tidur. Permaisuri Qin memiliki ekspresi bahagia. Dia sepertinya akrab dengan kucing malas besar ini. Kucing pencuri kecil vs. Kucing malas besar. Penampilan kucing hitam perak itu langsung menarik perhatian banyak orang. Dari reaksi Permaisuri Qin, sepertinya kucing ini sangat mungkin yang selalu bersama Sage. Apakah Sage keluar dari pengasingan? Mata para pengunjung berbinar dan mereka penuh dengan urgensi dan harapan. Desas-desus mengatakan bahwa ada kucing aneh yang selalu bersama Sage. Sekarang kucing itu keluar dari Six Warlock Divine Tower,
apakah itu berarti Sage telah keluar dari pengasingan? Dia sendiri memiliki seekor kucing, tetapi yang lebih penting, kemalasan kucing ini sebenarnya mengandung kecerdasan yang tak terlukiskan yang tidak dapat dibandingkan dengan binatang biasa. Ini adalah kesamaan antara kucing pencuri kecil dan kucing malas besar ini. Selain itu, waktu kemunculan kucing malas besar itu sangat kebetulan. Itu terjadi tepat saat Zhao Feng dan Permaisuri Qin terkunci satu sama lain, dan Zhao Feng merasa bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Orang harus tahu, dia hanya berpikir tentang bagaimana membuat Permaisuri lebih marah, dan apakah dia harus menyerangnya di tempat atau tidak. Kucing malas besar, kapan Tuan keluar dari pengasingan? Permaisuri Qin membelai bulu kucing hitam dan perak itu, dan dia bahkan mengeluarkan beberapa pil spiritual untuk memberi makan kucing itu. Pada saat yang sama, dia menghela nafas. Dalam kebuntuan melawan Zhao Feng barusan, Permaisuri Qin merasakan sensasi berbahaya datang darinya. Beruntung, kemunculan kucing besar pemalas itu memecah suasana tegang di antara mereka. Miao, kucing malas besar itu puas setelah makan beberapa pil spiritual. Ding, ding, ding. Kucing malas besar itu bersandar pada tubuh Permaisuri Qin saat melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara. Adegan ini membuat pupil Zhao Feng menyusut. Setelah itu, kucing malas besar itu mengayunkan cakarnya. Anda mengatakan bahwa guru baru saja selesai, tetapi lelah dan akan melihat para tamu beberapa saat kemudian. Permaisuri Qin bertanya. Kucing malas besar itu menganggukkan kepalanya dan melambaikan cakarnya lagi. Tuan ingin berbicara dengan saya dulu. Mendengar ini, Permaisuri Qin sangat gembira. Dia mengikuti kucing malas besar itu dan berjalan menuju menara ilahi 6 penyihir. Miao, dengan kucing malas besar yang memimpin, tidak ada ahli dari Six Warlock Divine Tower yang menghentikan mereka, tetapi pengunjung lain semuanya berhenti di luar menara, termasuk Zhao Feng. Pendeta, jika Sage dapat bertemu dengan Permaisuri Qin, bolehkah Anda bertanya apakah dia dapat mengizinkan kami masuk juga? Para pengunjung ini jelas tidak mau. Tidak, hanya Permaisuri Qin yang diundang. Tanpa izin Sage, tidak ada yang bisa masuk. Para penjaga tidak tergerak. Tuan kucing malas, tolong biarkan kami masuk. Hehe, Tuan kucing malas, aku punya beberapa kucing cantik yang berharga dan langka untuk kesenanganmu. Salam Tuan kucing malas, ini beberapa hadiah untukmu. Para pengunjung ini jelas sangat licik, mencoba berbagai metode untuk berinteraksi dengan kucing malas besar. Kucing malas besar tidak pernah meninggalkan sisi Sage dan memiliki hubungan dekat dengannya. Ini berarti bahwa dia adalah perwakilan dari Sage, dan semuanya mungkin bergantung pada satu kata dari kucing ini. Miao, kucing malas besar itu melirik ke arah orang-orang dengan jijik dan berjalan menuju menara. Sialan, para pengunjung semua panik, termasuk Mo Tianyi. Banyak dari mereka memiliki hal-hal penting yang tidak bisa ditunda. Alis Zhao Feng berkerut. Masalah Liu Qinxin sangat penting. Bahkan tanpa menyebutkan aspek lain, itu adalah simpul hati yang perlu diperbaiki. Miao Mia, suara provokatif yang familiar datang dari sebelah telinga Zhao Feng. Miao, tubuh kucing malas besar itu langsung berbalik. Seekor kucing abu-abu perak, setengah ukuran kucing malas besar dan dengan mata seperti permata, duduk di bahu Zhao Feng. Ding, ding. Kucing pencuri kecil itu melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara dan melirik kucing malas besar itu dengan acuh tak acuh. Kucing pencuri kecil, apakah kucing malas ini dari rasmu? Zhao Feng memiliki ekspresi aneh. Lagi pula, ada banyak kesamaan di antara keduanya, dan jika keduanya saling menyukai, mungkin Zhao Feng bisa melihat Sage dengan cepat. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu dengan arogan melambaikan cakarnya, memberi isyarat bahwa itu adalah satu-satunya di bawah surga, penuh provokasi saat melihat kucing besar yang malas. Miao, kucing malas besar itu tampak marah saat kedinginan dan peringatan muncul di matanya. Ia memamerkan giginya dan melambaikan cakarnya, dan sulit membayangkan apa yang dikatakan kucing malas besar itu. Ini adalah wilayah saya. Saya bos di sini. Miao Mia, kucing kecil pencuri itu menyimpan koin-koin perunggu tua itu, lalu berbalik dan mulai mengayunkan pantatnya ke arah kucing besar yang malas itu. Kucing malas besar itu berhenti. Ia bingung, tapi kemudian ia melihat seberkas kencing kuning keluar dari sela-sela kaki kucing pencuri kecil itu. Hahaha, kucing pencuri ini cukup berani. Ia bahkan berani kencing di depan Six Warlock Divine Tower. Banyak orang pertama tercengang, lalu mulai tertawa terbahak-bahak. Wajah Permaisuri Qin menjadi dingin. Dia masih memiliki ingatan baru tentang kucing kecil pencuri itu. Kembali di ibu kota, kucing pencuri ini membantu Zhao Feng menculiknya. Miao, kucing malas besar itu langsung marah. Itu meraung dan mengirimkan niat tak terlihat yang dingin ke arah kucing pencuri kecil yang membuat hati beberapa True Lord Ranks bergetar. Tindakan kucing kecil pencuri itu jelas menyinggung perasaan kucing besar yang malas. Sebuah gunung tidak dapat memiliki dua harimau, dan ini adalah wilayah kucing malas yang besar. Bagaimana itu bisa membiarkan kucing lain kencing tepat di depannya?
Sua, bayangan hitam samar melintas di udara dan, meskipun kucing malas besar itu gemuk, ia tiba di depan kucing pencuri kecil itu dalam sekejap. Sangat cepat, para ahli di alam roh sejati terkejut. Dalam hal kecepatan, kucing malas besar itu melampaui sebagian besar orang di sini. Saat berikutnya, kucing malas besar itu menyerang ke arah kucing kecil pencuri itu. Dalam hal ukuran dan kekuatan, itu jauh melebihi kucing pencuri kecil. Suara mendesing. Sosok kucing pencuri kecil itu hancur. Itu hanya bayangan. Miau. Kucing malas besar itu terkejut karena tiba-tiba merasakan embusan angin dingin datang dari belakang. Miau Mia. Kucing kecil pencuri itu seperti hantu yang muncul di belakang kucing malas besar saat menyerang ke arah kepala kucing besar malas. Kucing malas besar itu mendengus sebelum dengan cepat memblokir kaki kucing pencuri kecil itu dan mendorongnya ke belakang beberapa meter. Miau Mia. Kucing pencuri kecil itu terbalik di udara dan mendarat dengan mantap di tanah sebelum menghilang sekali lagi. Jelas kucing kecil pencuri itu tidak memiliki kelebihan dalam kekuatan. Kucing malas besar itu tersenyum mengejek sebelum menjadi bayangan dan mengikuti kucing kecil pencuri itu. Hanya mata spiritual Dewa Zhao Feng yang bisa melihat kucing pencuri kecil itu dengan jelas. Semua True Lord Ranks lainnya harus menggunakan spiritual sense mereka hanya untuk menemukan beberapa jalan. Kucing malas besar ini tidak sederhana. Itu bisa mengejar kucing pencuri kecil itu sampai batas tertentu. Zhao Feng sedikit terkejut. Kembali ke reruntuhan Sein Ungu, Lu Tianyi dan Ye Yanyu tidak dapat menemukan kucing kecil pencuri itu jika mereka tidak berjaga-jaga. Cheng, Sua. Sosok kucing besar dan sosok kucing kecil saling bentrok di depan Six Warlock Divine Tower. Mata para pengunjung melebar, tetapi kebanyakan dari mereka tidak bisa melihat detail apapun. Zhao Feng memang layak menjadi keajaiban luar biasa. Hanya kucingnya saja yang setara dengan kucing sage. Meskipun kedua kucing ini kecil, kekuatan dan kemampuannya jauh melebihi binatang biasa. True Lord Ranks memiliki mata yang tajam, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa sejarah kedua kucing ini tidak sederhana. Kucing Zhao Feng benar-benar bisa bertarung dengan kucing malas besar milik guru. Kebencian dan kecemburuan muncul di mata permaisuri Qin. Dia tahu kemampuan kucing malas besar itu. Jika dia memiliki yang seperti itu, dikombinasikan dengan kekuatan dan kecerdasannya, dia mungkin cukup untuk mengendalikan nasib Canopy Great Country. Namun, ada kucing yang setara dengan kucing malas besar, dan itu adalah hewan peliharaan musuh. Bam, Su. Kedua kucing itu melintas di udara, menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kucing malas yang besar memiliki keunggulan kekuatan, jadi ia mendorong kucing kecil pencuri itu ke belakang setiap kali mereka bentrok secara langsung. Di sisi lain, kucing kecil pencuri itu lebih lincah, sehingga akan membingungkan kucing besar yang malas dengan cakarnya. Namun, kucing malas besar itu tidak normal. Itu hanya sedikit terpengaruh oleh efek menakjubkan. Lebih jauh lagi, selama itu tidak mengenai kepalanya, itu tidak akan tercengang sama sekali. Miau. Kucing pencuri kecil itu tiba-tiba menjerit dan mengayunkan cakarnya dengan liar, mengirimkan bayangan cakar ke udara. Kucing malas besar itu terkejut dan mulai kehilangan keuntungan. Meskipun kulitnya tebal dan cukup lincah, bekas darah akan tertinggal setiap kali terkena bayangan kaki. Ini adalah warisan dari belati misterius itu. Mata Zhao Feng berbinar. Kali ini, kucing pencuri kecil itu tidak benar-benar mengeluarkan belati misterius itu, melainkan meminjam niatnya. Tidak sulit membayangkan bahwa, jika Zhao Feng dapat memperoleh pemahaman dari tombak kekaisaran es, kucing kecil pencuri itu juga dapat memahami belati misterius itu. Pemahaman. Seekor kucing yang baru berumur beberapa tahun bisa melakukan itu. Zhao Feng semakin ingin tahu tentang sejarah kucing pencuri kecil itu. Pada awalnya, kucing pencuri kecil itu menetas dari telur. Ini mencurigakan, karena kucing adalah mamalia, dan mamalia jelas tidak berasal dari telur. Miau Mia, niat bertarung kucing pencuri kecil itu meningkat saat mendorong kucing malas besar itu ke menara Dewa 6 Warlock. Tuan, kedua kucing itu sekarang bertarung di dalam menara. Para pendeta memberi tahu tetua berjanggut putih yang batuk darah sebelumnya. Kucing malas besar itu adalah perwakilan dari Sage dan, sekarang mungkin dia akan bertarung dengan kucing lain dari ras yang sama, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kami tidak menghususkan diri dalam pertempuran. Sejarah kucing pencuri itu sama tak terduganya dengan kucing malas besar, dan tampaknya terkait dengan Dao of Life dan warisan surga. Mungkin itu penari takdir. Lebih banyak bahaya daripada keberuntungan. Mungkin itu penari takdir. Penatua berjanggut putih menghela nafas ketika dia melihat kedua kucing itu melompat-lompat. Karena dia tidak ikut campur, yang lain juga tidak. Kedua kucing itu terlalu cepat bahkan para penjaga tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana mereka bertarung. Ketika kucing pencuri kecil itu menggunakan niat belati misterius itu, ia menang dan mulai memukuli kucing malas yang besar itu. Namun, kucing malas besar mulai menyesuaikan diri. Meskipun tidak menyerang sebanyak itu,
itu dengan sempurna memblokir serangan kucing pencuri kecil itu. Tingkat pemahaman kucing pemalas ini tinggi, dan ia berspesialisasi dalam pertahanan. Zhao Feng diperiksa. Meskipun kucing pencuri kecil itu berada di atas angin, ia tidak bisa menang dalam waktu singkat. Stamina dan atribut kucing pemalas besar jelas lebih tinggi daripada kucing pencuri kecil, dan kucing pencuri kecil mengeluarkan energi ekstra menggunakan niat dari belati misterius. Ding, ding, sua. Seekor kucing besar dan kucing kecil mulai bangkit saat mereka bertarung, dan 49 lantai dari Six Warlock Divine Tower menjadi medan perang mereka. Tidak bagus, mereka semakin dekat ke tempat Sage berada di pengasingan. Seorang pendeta di dalam Six Warlock Divine Tower berseru, dan para penjaga dan pendeta lainnya menemukan ada sesuatu yang salah juga. Hentikan kucing itu. Six Warlock Divine Tower menjadi panik. Kiyu, Kiyu, Su. Kucing malas besar dan kucing pencuri kecil kadang-kadang akan meleset dari target mereka, sedikit merusak menara. Para penjaga terbang mendekat dan mencoba menghentikan kucing kecil pencuri itu. Namun, kedua kucing itu tidak dapat dipisahkan, dan kecepatan mereka terlalu cepat. Sebuah main-main muncul dalam Zhao Feng di bawah ini. Partisipasi para penjaga dan pendeta membuat situasi semakin kacau. Ada beberapa anggota menara yang secara tidak sengaja terluka satu sama lain dan mulai berteriak. Adegan ini mengejutkan para pengunjung di bawah, dan banyak dari mereka melirik Zhao Feng dalam-dalam. Tidak ada yang mengira bahwa kucing peliharaan Zhao Feng akan dapat menyebabkan kekacauan di Six Warlock Divine Tower. Apakah semua ini direncanakan oleh Zhao Feng? Zhao Feng, beraninya kamu membuat masalah di Six Warlock Divine Tower. Apakah Anda tahu apa akibatnya jika Anda menyinggung Sage? Suara permaisuri Qin dingin, tapi sombong. Menyinggung Sage. Zhao Feng menyadari adanya beberapa masalah. Tidak banyak orang kuat di Six Warlock Divine Tower. Hanya ada satu atau dua True Lord Ranks, dan mereka bahkan tidak berspesialisasi dalam pertempuran. Bagaimana kekuatan yang begitu lemah bisa memiliki status setinggi itu di negara besar Canopi? Rupanya, bahkan penguasa di alam inti asal datang mengunjungi Sage, tetapi Zhao Feng tidak ingat pernah mendengar tentang siapapun yang menggunakan kekuatan di sini. Zhao Feng, yang terbaik adalah tidak menyinggung Sage. Mo Tianyi berkata dengan sungguh-sungguh. Tolong bicara. Zhao Feng tetap tenang. Pada kenyataannya, dia tidak memesan apapun. Kucing kecil pencuri itu melakukan semuanya atas kemauannya sendiri. Zhao Feng, menurut apa yang dikatakan tuanku, rupanya ada penguasa yang menggunakan kekuatan di sini dan mengancam Sage. Namun, dalam waktu kurang dari 2 tahun, penguasa meninggal di tempat warisan. Mo Tianyi berhenti. Jatuhnya penguasa. Jantung Zhao Feng melonjak. Apakah kematian Sovereign ini terkait dengan Sage? Sage mengolah Dao of Life dan, ketika seseorang mencapai puncak, mereka tidak hanya dapat meramalkan masa depan, mereka bahkan dapat mengubahnya sampai batas tertentu. Tuanku mengatakan penguasa mati karena Sage. Ketika Mo Tianyi berbicara di sini, wajahnya penuh rasa hormat, tetapi hati Zhao Feng dingin. Ada jutaan dan miliaran Dao di dunia ini, Dao seni bela diri, Dao pedang, Dao susunan, Dao penguatan tubuh, Dao pembunuhan kekuatan yang tak tertandingi. Selanjutnya, Sage adalah seseorang yang mengolah Dao of Life. Zhao Feng tidak meragukan apa yang dikatakan Mo Tianyi, atau tepatnya, apa yang dikatakan Guru Mo Tianyi. Ini karena Tuan Mo Tianyi adalah penguasa dan, sebagai salah satu dari 10 kekuatan besar benua, klan Yuan Surgawi harus memiliki penguasa juga. Zhao Feng akhirnya mengerti mengapa permaisuri Qin sombong. Dao kehidupan. Mungkin Sage dapat mengetahui dari mana mata spiritual Tuhanku berasal. Zhao Feng bergumam tanpa ekspresi di dalam hatinya. Kekuatan Sage membuatnya sangat gembira. Sejarah kucing pencuri kecil itu juga misterius. Tetapi kucing seperti itu bersedia mengikuti Zhao Feng karena mata spiritual Tuhannya. Mata spiritual dewa adalah teka-teki terbesar Zhao Feng. Tepat pada saat ini, Sua. Kedua kucing itu perlahan mendekati tempat Sage berada di pengasingan. Weng, arai bersimbol bintang misterius melintas di lantai 49, dan mata spiritual dewa Zhao Feng hampir tidak bisa merasakannya. Kilatan ini berbeda dari kekuatan lain yang pernah dilihat Zhao Feng sebelumnya. Kucing malas, undang tamu terhormat. Sebuah suara tua yang mengandung nada kelelahan terdengar dari puncak menara 6 penyihir ilahi. Meskipun lantai 49 sangat tinggi, suara itu terdengar dari dekat. Zhao Feng fokus dan berhasil melihat bahwa sosok tua telah muncul di puncak Six Warlock Divine Tower. Sosok tua itu mengenakan jubah hitam dan memiliki mata seterang langit malam yang seolah-olah mengandung kebijaksanaan yang tak terbatas. Sage telah keluar dari pengasingan. Salam, Saga. Semua orang di dalam Six Warlock Divine Tower segera menjadi tenang. Miao, Mia. Kedua kucing itu mendarat di lantai 49 dan berdiri saling berhadapan. Mereka akhirnya berhenti berdebat. Kucing pencuri kecil itu menyipitkan mata dan memandang Sage dengan kesungguhan yang langka.
Sage tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kucing malas besar untuk menyambut tamu itu. Ceng, ceng, kedua kucing itu mendarat di depan Zhao Feng. Miao Mia, kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan menyenggol pipi pemiliknya. Miao, kucing malas besar itu menjulurkan kakinya dan mengundang Zhao Feng ke atas. Bagaimana ini mungkin? Wajah cantik permaisuri Qin penuh kejutan. Betul sekali, tamu terhormat yang dibicarakan oleh Sage adalah Zhao Feng. Tidak ada yang tahu niat Sage lebih baik dari kucing malas besar. Junior ini merasa bersalah karena mengganggu Sage. Zhao Feng membungkuk meminta maaf sebelum terbang dengan kucing malas besar menuju puncak Six Warlock Divine Tower. Sage telah keluar, jangan lewatkan kesempatan ini. Pengunjung yang tersisa tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Para penjaga menara ilahi 6 penyihir hendak menghentikan mereka, tetapi Sage melambaikan tangannya dengan lembut dan membiarkan semua orang berdiri. Rombongan pengunjung segera mencapai puncak Six Warlock Divine Tower. Meskipun ada banyak orang, mereka diam. Saya baru saja keluar dari pengasingan belum lama ini dan telah meramalkan situasi tentang warisan dari pertemuan naga sejati suci. Saya percaya banyak dari Anda ada di sini untuk ini, kata sang bijak. Zhao Feng, Mo Tianyi, dan mata perusahaan berbinar. Sage tahu beberapa niat mereka. Pada saat ini, Zhao Feng sedikit gugup karena dia tahu Sage akan menjawab pertanyaan itu. Setiap jenius yang kembali dari warisan telah menuai imbalan besar dan masa depan mereka tidak terukur. Sage tersenyum dan melirik Zhao Feng, Mo Tianyi, Tian Yunzi, Pangeran Jin, dan teman-temannya. Mendengar ini, tidak ada yang membalas. Zhao Feng mengambil ini ke dalam hati. Hadiah yang dia peroleh dari reruntuhan Sein Ungu tidak hanya hebat. Jiwa esensi roh kayu memungkinkan jiwanya menjadi sebanding dengan alam inti asal, dan peluangnya untuk menembus alam inti asal di kemudian hari sangat tinggi. Selain itu, dia juga memiliki warisan tablet batu petir angin, tombak kekaisaran es, dan mutiara 10.000 hantu. Bahkan kucing kecil pencuri itu menerima warisan. Ini semua adalah hal yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh penguasa. Mo Tianyi, Tian Yunzi, Pangeran Jin, dan teman-temannya semua terdiam saat mereka setuju dengan Sage. Mereka semua bertemu keberuntungan besar. Sage berarti bahwa era ini akan menentukan masa depan. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak kembali? Mo Tianyi tidak bisa tidak bertanya. Sage hanya mengatakan bahwa mereka yang kembali dari warisan. Dunia ini seimbang. Mereka yang belum kembali akan menghadapi bahaya yang jauh lebih besar daripada keberuntungan, tidak peduli apakah mereka masih hidup atau tidak. Suara Sage mulai turun seperti daun menguning dan jatuh ke tanah. Jauh lebih berbahaya daripada keberuntungan. Ketika ini dikatakan, hati banyak orang yang hadir jatuh dan hati Zhao Feng bergetar. Apa yang dikatakan Sage tidak sesederhana kelihatannya. Dia berkata, jauh lebih berbahaya daripada keberuntungan, semacam eufemisme bahwa kebanyakan dari mereka sudah mati. Namun, ini juga merupakan ramalan bagi mereka yang masih hidup. Jauh lebih berbahaya daripada keberuntungan, tidak peduli apakah mereka masih hidup atau tidak. Ini berarti bahkan mereka yang belum mati kemungkinan besar akan segera mati. Yu Fei, hati Zhao Feng menjadi dingin dan gelombang melonjak di hatinya. Ramalan Sage tidak hanya mencakup mereka yang meninggal dalam warisan, itu juga sangat mungkin termasuk Liu Qinxin. Selanjutnya, apakah mereka masih hidup atau tidak termasuk Zhao Yufei? Jika Anda tidak kembali dari warisan, bahkan jika Anda masih hidup, kemungkinan besar Anda akan mati di masa depan. Lalu Suster Yufei, Mo Tianyi dan teman-temannya tertekan. Saat ini, Zhao Feng, Mo Tianyi, dan teman-temannya terdiam, dan Zhao Feng linglung. Saya pikir Qinxin kemungkinan besar akan mati, tetapi saya tidak berpikir bahwa bahkan Yufei akan berada dalam situasi berbahaya. Hati Zhao Feng berjuang, salah satunya adalah tunangannya, dan yang lainnya adalah teman yang dia kenal sejak dia masih muda. Dan sekarang kedua wanita ini menghadapi bahaya yang jauh lebih besar daripada keberuntungan. Zhao Feng kira-kira bisa menebak situasi Zhao Yufei. Dia kemungkinan besar menghadapi 3 sekte bintang 2. Petunjuk. Ramalan Sage membuat banyak pengunjung tertekan, dan mereka tidak bisa tenang. Hasil ramalan itu tidak sulit untuk dipahami. Mereka yang kembali dari warisan memiliki masa depan yang tak terukur, sementara mereka yang tidak kembali entah mati atau akan menghadapi banyak kemalangan. Pada saat ini, Zhao Feng, Mo Tianyi, dan beberapa pengunjung lainnya terdiam dan memiliki ekspresi aneh. Sage memeriksa Zhao Feng sebelum menjawab beberapa pertanyaan lain. Beberapa saat kemudian, hati Zhao Feng berhasil tenang. Setidaknya aku tahu bagaimana keadaan Yufei. Roh parsial Sein Ungu memberi saya token Sein Ungu, yang terhubung ke reruntuhan Sein Ungu. Token berwarna ungu muncul di telapak tangan Zhao Feng. Ini adalah token Sein Ungu, yang memberikan riak samar sebelum menghilang. Roh parsial Sein Ungu telah menjelaskan penggunaan token sebelumnya. Itu bisa membuka jalan menuju warisan, dan jika Zhao Yufei membutuhkan sesuatu,
atau jika Zhao Feng ingin pergi ke reruntuhan Sein Ungu, dia bisa melakukannya dengan token Sein Ungu. Namun, itu terbatas hanya 3 kegunaan. Pertanyaan kuncinya masih apakah Qin Xin sudah mati atau tidak. Zhao Feng menghela nafas. Waktu berlalu perlahan. Para pengunjung mulai pergi satu demi satu saat itu malam, dan Sage tampak lelah dan hendak beristirahat. Zhao Feng dan Mo Tianyi belum pergi. Sage, aku masih membutuhkan bantuanmu. Zhao Feng perlahan berkata. Sage tidak terkejut dan tersenyum, apakah Anda di sini untuk Liu Qinxin? Betul sekali. Bolehkah saya bertanya kepada Sage apakah dia masih hidup atau tidak? Zhao Feng langsung ke intinya. Ramalan Sage sebelumnya diarahkan ke seluruh kelompok, sedangkan Zhao Feng bertanya tentang orang tertentu kali ini. Zhao Feng, Liu Qinxin memasuki warisan yang sangat jauh dan tidak ada jejak apapun. Anda ingin bertanya kepada guru apakah dia masih hidup atau tidak? Konyol. Suara dingin permaisuri Qin terdengar. Zhao Feng tetap tidak tergerak saat dia melihat Sage, memegang sedikit harapan terakhir. Dia tahu bahwa ramalan membutuhkan sejumlah informasi dan jejak. Permaisuri Qin jelas tahu sedikit tentang Dao of Life, jadi dia tahu bahwa mereka kekurangan informasi dan tidak dapat mengkonfirmasi apapun tentangnya. Zhao Feng, aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Sage berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak ada tanda-tanda emosi darinya. Tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Zhao Feng berhenti. Sage tidak mengatakan apakah dia bisa menebaknya atau tidak, dia bilang dia tidak bisa menjawab itu. Sage, menurut apa yang saya tahu, Anda adalah Grandmaster Qinxin. Zhao Feng tidak menyerah. Dia menyadari bahwa Sage mungkin tahu sesuatu tetapi tidak mau memberitahunya. Namun, semakin seperti itu, semakin khawatir dia untuk Liu Qinxin. Sage tidak menolak. Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. Qinxin sangat berbakat dalam Dao of Life dan Dao of the Qin. Saya sangat menyukainya, dan saya sedang mempersiapkannya untuk menjadi penerus saya setelah dia keluar dari warisan. Sayangnya, berbicara sampai di sini, Sage menghela nafas. Seolah takdir membuatnya merasa tak berdaya. Tidak bisakah Zhao Feng ini melihat bahwa Qinxin sudah mati? Mengapa lagi guru tidak menjawabnya? Permaisuri Qin berpikir dengan mengejek. Dia dan Liu Qinxin adalah musuh. Tuan Liu Qinxin menyuruhnya untuk mengubah namanya menjadi sama dengan nama Permaisuri Qin untuk mengubah nasib dan melawan surga. Permaisuri Qin jelas tahu ini dan tidak menyukainya. Jika saya tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti, simpul hati saya tidak akan terlepas. Zhao Feng membungkuk kepada Sage. Zhao Feng, aku tidak bisa menjawabmu. Hasil dari saya mengubah nasib bukanlah sesuatu yang bisa saya tangani. Sage menggelengkan kepalanya dengan getir. Mendengar ini, bahkan Permaisuri Qin tercengang. Sage tampaknya mewaspadai sesuatu. Dia tidak berani mengubah nasib Zhao Feng atau sesuatu akan terjadi. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu menunjukkan ekspresi pengertian. Miao, kucing malas besar itu menyipitkan matanya dan melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara. Itu menatap Zhao Feng untuk waktu yang lama saat ekspresinya perlahan berubah menjadi ketakutan yang ekstrim. Apa yang sedang terjadi? Sang Sage sepertinya tahu sesuatu tentangku, tapi dia takut mengubahnya karena hasilnya akan menghancurkan. Zhao Feng punya banyak pertanyaan. Aku hanya bisa memberimu beberapa petunjuk. Tidak ada yang namanya kemalangan mutlak atau keberuntungan mutlak. Bahkan mereka yang harus mati bisa hidup kembali. Misalnya, salah satu dari 8 mata dewa, mata kelahiran kembali, memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali seseorang. Kata Sage dengan tenang. Mata kelahiran kembali, salah satu dari 8 mata dewa. Mata kiri Zhao Feng berkedut saat mendengar ini. Ada surga yang menentang garis keturunan mata yang bahkan bisa mengubah hidup dan mati. Zhao Feng benar-benar terkejut. Meskipun kata-kata membalikkan hidup dan mati tampaknya muncul di mana-mana ketika berhubungan dengan item atau sumber daya khusus, kematian semacam ini adalah salah satu di mana orang tersebut belum benar-benar mati. Di sisi lain, mata kelahiran kembali yang dirujuk oleh Sage memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali seseorang bahkan jika tubuh mereka telah berubah menjadi debu dan jiwa mereka telah menghilang. Tentu saja, ini hanya ada di legenda. 8 mata Dewa Agung menguasai bumi dan masing-masing memiliki kemampuan yang menantang surga. Mata kelahiran kembali hanyalah salah satunya. Sang Sage tersenyum. Zhao Feng tahu 1 atau 2 hal tentang legenda 8 mata Dewa Agung. Dengan demikian, 8 mata dewa besar adalah nenek moyang dari semua garis keturunan mata di dunia. Roh parsial Sein Ungu bahkan mengatakan bahwa ada warisan dari 8 mata Dewa Agung. Adapun mengapa warisan dari 8 mata Dewa Agung tidak turun ke benua bunga Azure, Zhao Feng tidak tahu. Mungkin mereka terlalu kuat dan benua bunga Azure tidak dapat menerima mereka, atau mungkin karena mereka terlalu jauh dan berkat naga dari benua bunga Azure tidak cukup. Terima kasih, Saga. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Selama saya menjadi cukup kuat, mungkin saya bisa mengubah segalanya.
Zhao Feng tampaknya memahami sesuatu dan berterima kasih kepada Sage sekali lagi. Ketika Sage menyebutkan 8 mata Dewa Agung, garis keturunan Zhao Feng tiba-tiba menjadi penuh dengan kegembiraan dan niat berperang. 8 mata Dewa Besar, 10.000 ras kuno, suatu hari nanti aku akan menghadapi kalian semua. Tujuan Zhao Feng tiba-tiba berubah, dan semua ini karena Sage. Sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ada semburat kebahagiaan di mata Sage. Junior ini mengerti. Simpul dalam hati Zhao Feng mulai terlepas saat jalan dan visinya menjadi jelas. Matanya bersinar, suatu hari, saya akan berjalan keluar dari benua ini dan melakukan perjalanan keliling dunia luar di mana ada sekte bintang 2 dan bintang 3. Ketika saya cukup kuat, saya bisa langsung pergi ke warisan langit Seinkin. Hati Zhao Feng tiba-tiba dibersihkan. Yang tersisa hanyalah keberanian untuk mengejar ke puncak. Pada saat ini, Zhao Feng menutup matanya dan jiwanya menjalani proses pembersihan dan menjadi lebih kental. Hanya dalam beberapa napas, keadaan hati Zhao Feng naik. Tingkat energi mentalnya mencapai puncak True Lord Rank dan sebanding dengan setengah langkah Origin Core Realm. Meskipun kekuatan jiwanya tidak benar-benar meningkat, itu menjadi lebih murni. Kembali ke reruntuhan Sein Ungu, jiwa esensi roh kayu memungkinkan jiwa Zhao Feng meningkat pesat. Namun, ini membuat fondasinya tidak stabil, tetapi dengan bantuan Sage, jiwa Zhao Feng menjadi terkonsolidasi. Terima kasih, Saga. Saya punya satu pertanyaan lagi sebelum saya pergi. Zhao Feng mengulurkan tangan dan menyentuh mata kirinya. Aku menemukan garis keturunan matamu sejak lama. Ini terkait dengan 10.000 ras kuno, tetapi sumber pastinya telah melampaui batas ramalan saya. Namun, saya yakin itu memiliki potensi untuk mencapai 8 mata Dewa Agung. Kata sang bijak. Mendengar ini, Zhao Feng terkejut. Sage menyadari mata spiritual Tuhannya dan mengatakan hal yang sama persis dengan Sein Ungu Parsial Sein. Garis mata Zhao Feng terkait dengan 10.000 ras kuno. Berpotensi untuk mencapai 8 mata Dewa Agung. Mo Tianyi dan Permaisuri Qin tercengang. Garis keturunan mata Zhao Feng memiliki potensi untuk mencapai tingkat 8 mata Dewa Agung, meskipun peluangnya sangat kecil. Mungkin Mo Tianyi dan Permaisuri Qin tidak tahu persis seberapa kuat 8 mata Dewa Agung, tetapi mereka legendaris karena menjadi 8 garis keturunan mata terkuat di dunia. Bahkan Zhao Feng sendiri terkejut. Dia tidak pernah mengira potensi garis keturunan matanya begitu besar. 8 mata dewa besar adalah awal dari semua garis keturunan mata. Misalnya, mata kelahiran kembali yang baru saja dibicarakan oleh Sage dapat menghidupkan kembali orang. Apalagi yang bisa mereka lakukan jika mereka sudah bisa melakukan hal-hal yang menantang surga seperti itu. Setidaknya saat ini, mata spiritual Dewa Zhao Feng tidak berada di dekat level itu. Setelah pertanyaan terakhir, Zhao Feng berdiri dan bersiap untuk pergi. Zhao Feng, Mo Tianyi segera menyusul. Mo Tianyi, apakah kamu khawatir tentang Yu Fei? Zhao Feng tampaknya mengharapkan ini dan tersenyum tipis. Saudara Zhao, tidak ada orang luar di sini. Anda adalah satu-satunya yang memasuki warisan misterius bersama Yu Fei. Bagaimana kabarnya? Apakah dia masih hidup? Mo Tianyi menarik napas dalam-dalam. Daripada bertanya pada Sage, lebih baik dia bertanya pada Zhao Feng. Garis keturunan mata terkuat di benua. Di luar Six Warlock Divine Tower, Mo Tianyi menghadap Zhao Feng dan bertanya tentang Zhao Yufei. Yufei saat ini baik-baik saja. Namun, kekayaannya terlalu besar, sehingga membutuhkan banyak waktu. Dia mungkin tidak akan bisa pergi setidaknya selama 1 atau 2 tahun. Zhao Feng tidak membuka mulutnya, tetapi suaranya terdengar di kepala Mo Tianyi. Dia hanya memberikan ringkasan kasar tentang situasi Zhao Yufei, tanpa spesifik. Bagaimanapun, reruntuhan Sein Ungu adalah masalah yang terlalu besar. Bahkan Sekte Bintang 2 berusaha mendapatkan sepotong kue itu. Benua Bunga Azure tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Itulah mengapa Yufei dalam bahaya. Tidak mudah bagi alam roh sejati belaka untuk mencoba memakan seluruh kue. Zhao Feng sedikit khawatir. Namun, Zhao Yufei seharusnya aman untuk saat ini karena token Sein Ungu tidak bereaksi atau meminta bantuan. Saudara Zhao, apa yang ada di dalam warisan misterius itu dan dari mana asalnya? Mo Tianyi tidak bisa menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Warisan yang tidak diketahui yang dimasukkan Zhao Feng adalah misteri bagi semua orang, dan ketika warisan yang tidak diketahui muncul, itu tampaknya lebih baik daripada 4 warisan besar. Tentu saja, warisan-warisan surga yang turun hanyalah salah satu dari banyak warisan. Mo Tianyi, saya tidak bisa memberitahu Anda terlalu banyak tentang warisan. Ini tidak baik untukmu. Jika sesuatu terjadi, bahkan klan Yuan Surgawi di belakangmu tidak akan bisa menerimanya. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Mendengar ini, hati Mo Tianyi melonjak dan dia tidak bertanya lagi. Dia mulai menyadari bahwa warisan yang dimasukkan Zhao Feng dan Zhao Yufei sangat penting dan bahkan dapat membawa bencana bagi klan Yuan Surgawi.
Menjadi murid kepala klan Yuan Surgawi, pemahaman Mo Tianyi tentang dunia kultivasi lebih baik daripada kebanyakan. Dia tahu bahwa skala 5 bintang bukan hanya legenda. Setelah mengatakan semuanya, Zhao Feng bersiap untuk pergi. Saudara Zhao, tunggu sebentar. Anda mungkin belum menerima berita ini. Mo Tianyi tiba-tiba memanggil. Apa? Langkah kaki Zhao Feng berhenti. Ada tradisi setelah pertemuan naga sejati suci. Para jenius yang kembali dari warisan akan berkumpul bersama setelah berada di pengasingan dan berdebat satu sama lain. Ini adalah pertemuan teh naga sejati. Mo Tianyi tersenyum, dan matanya penuh harapan dan niat bertarung. Pesta teh naga sejati. Zhao Feng tidak tahu ada hal seperti itu. Namun, memikirkannya, para jenius ini semua memasuki warisan dan kekuatan mereka pasti meningkat setelah kembali. Acara ini tidak terbatas hanya pada para jenius naga sejati yang normal, bahkan 5 keajaiban luar biasa akan hadir. Siapa yang tahu seberapa besar peningkatan yang dibuat oleh para jenius naga sejati dan keajaiban luar biasa ini? Senyum muncul di wajah Zhao Feng. Tuan rumah kali ini adalah Triai Sein dan Goddess Bing, dan lokasinya adalah benua tengah. Itu dimulai 1 tahun setelah akhir dari pertemuan naga sejati suci. Kata Mo Tianyi. Oke, aku akan pergi jika aku punya waktu. Dia sedikit tertarik pada pesta teh naga sejati, tetapi Zhao Feng memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan. Saudara Zhao, saya mendengar Dewi Bingwei mencapai pangkat Tuan Sejati dalam warisan es mistik dan telah mengalahkan beberapa pangkat Tuan Sejati setengah tahun yang lalu. The Triai Sein bahkan lebih luar biasa. Mo Tianyi melanjutkan. Siapa orang suci bermata 3 ini? Zhao Feng tiba-tiba menghentikan Mo Tianyi. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat mengingat orang suci bermata 3 ini. Ah, aku lupa memberitahumu. Orang suci bermata 3 menjadi yang pertama di pertemuan naga sejati suci sebelumnya dan pertemuan sebelumnya. Jika bukan karena batasan usia, Yu Tianhao mungkin tidak akan mendapatkan yang pertama kali ini. Mo Tianyi menjelaskan. Tidak heran. Zhao Feng mengerti. Orang suci bermata 3 ini adalah senior dari pertemuan naga sejati suci sebelumnya. Tentu saja, dia setidaknya 20 tahun lebih tua dari Yu Tianhao, karena orang suci bermata 3 memenangkan 2 pertemuan naga sejati suci sebelumnya. Selain itu, keluarga 3 mata Sein adalah keluarga garis keturunan mata yang menempati peringkat pertama di benua itu. Leluhurnya, Kaisar Langit bermata 3, adalah legenda, dan teknik 3 mata miliknya terkenal di seluruh benua. Wajah Mo Tianyi penuh dengan kewaspadaan dan rasa hormat ketika dia mengatakan ini. Garis mata terkuat di benua itu. Orang suci bermata 3 ini memang memiliki hak untuk menjadi tuan rumah pesta teh naga sejati. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya. Mo Tianyi tersenyum. Zhao Feng, aku tahu kamu tidak mau menyerah pada orang suci bermata 3, terutama karena keluarga mereka memiliki garis keturunan mata terkuat. Garis keturunan mata Zhao Feng sangat kuat dan semua orang mengetahuinya. Kekuatan garis keturunan matanya mengalahkan Tuo Bafeng dan pria bermata hantu, anggota dari 2 keluarga garis keturunan mata utama. Tentu saja, tujuan saya bukan hanya garis keturunan terkuat di benua bunga Azure. Zhao Feng tersenyum dan tidak menyembunyikan tujuannya. Garis keturunan matanya belum kalah dari siapapun. Meskipun Qi Gui dari Istana Tebing Hitam kuat, dia tetap kalah dari Zhao Feng pada akhirnya. Sekarang, dengan keajaiban garis keturunan mata yang muncul, Zhao Feng menjadi lebih tertarik pada pesta teh naga sejati. Oke, kita akan bertemu di pesta teh kalau begitu. Mo Tianyi berkata dengan penuh harap dan pergi. Zhao Feng tidak tinggal lama di Six Warlock Divine Tower. Dia bertemu dengan Jiang Sanfeng dan Dai Ye dan kembali ke kota Danau Banjir. Gunung Tiegan. Sekitar 10 hari telah berlalu sejak mereka pergi dan Master Tiegan telah mengatur bahan-bahan yang dibutuhkan untuk versi sederhana dari roda cahaya dan kegelapan. Semua bahan ada di sini, dan kami menggunakan pengganti untuk yang tidak ada. Master Tiegan memberitahu Zhao Feng kemajuan saat mereka membuat persiapan terakhir sebelum membuat roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan. Di dalam aula rahasia Istana Tiegan, Zhao Feng duduk bersila saat kabut gelap tiba-tiba muncul entah dari mana, memperlihatkan kerangka emas dan perak dengan 2 api merah berkedut di rongga matanya. Pemimpin divisi kerangka, kamu sudah pulih 30-40% dan ini baru beberapa bulan. Zhao Feng diperiksa. Kecepatan pemulihan pemimpin divisi kerangka lebih cepat dari yang dia kira. Dari auranya, pemimpin divisi kerangka memiliki kekuatan pertempuran setidaknya tingkat Tuan Sejati tahap akhir, dan itu sama merepotkannya dengan tingkat Tuan Sejati tingkat puncak. Zhao Feng tahu ini karena 10.000 mutiara hantu. Udara kematian di dalamnya sangat cocok untuk mayat hantu. Tuan, kemajuannya terhenti dengan 100 mayat True Lord Rank. Meskipun udara kematian berlimpah di sana, sumber dayanya terbatas, dan kultivasi saya belum kembali ke puncaknya. Pemimpin divisi kerangka menghela nafas. Rencana 100 mayat adalah ambisi kecil Zhao Feng.
Dia bisa menggunakan ini untuk membentuk pasukan dengan 100 True Lord Ranks. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya pasukan 100 True Lord Ranks. Setelah rencana ini selesai, bahkan tidak akan sulit bagi Zhao Feng untuk menyapu seluruh negara besar. Berapa banyak yang sudah selesai? Zhao Feng bertanya. Satu telah selesai dan satu lagi hampir selesai dalam 2,5 bulan terakhir. Pemimpin divisi kerangka melambaikan tangannya dan mayat hantu merah tua yang bau muncul. Aura menjijikkan membuat alis Zhao Feng berkerut. Namun, kekuatan pertempuran True Lord Rank tahap awal mengejutkan Zhao Feng. The 100 Graves Forbidden Ground perlu membunuh 100 atau lebih True Lord Ranks dan menggunakan energi negatif mereka untuk membentuk kutukan. Pada kenyataannya, beberapa dari mereka telah mencapai puncak True Lord Rank sebelum mereka mati, yang berarti kesulitan mereka meningkat. Pemimpin divisi kerangka menangis pahit. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya. Itu berarti bahwa mayat hantu True Lord Rank tahap awal ini adalah salah satu yang lebih lemah. 100 kerangka berarti 100 True Lord Ranks. Orang bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan yang menyebabkan kutukan itu. Aku akan mencoba mengumpulkan semua sumber daya. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan menghapus tanda pemimpin divisi kerangka sebelum meninggalkan tanda mata Tuhannya sendiri pada kerangka baru. Jantung pemimpin divisi kerangka melompat. Zhao Feng mengendalikan mayat hantu begitu saja. Sua, Zhao Feng melambaikan tangannya dan memasukkan mayat hantu ke dalam 10.000 mutiara hantu. Segera setelah itu, Zhao Feng melambaikan tangannya dan memanggil dua mayat hantu perak gelap yang memiliki garis-garis perak di tulang mereka. Tidak buruk, pemimpin divisi kerangka memang cukup terampil. Dua mayat hantu perak gelap lebih berguna di tangannya. Zhao Feng melambaikan tangannya dan menyingkirkan kedua kerangka itu. Pada titik waktu ini, dua kerangka gelap perak telah melebihi True Lord Ranks tahap awal yang normal dan tidak dapat diukur secara normal. Sumber daya saya masih belum cukup untuk rencana 100 mayat saya. Saya akan kembali ketika saya membutuhkannya. Zhao Feng segera menemukan solusinya. Terlalu sulit untuk menemukan sumber daya di benua bunga Azure sendirian, tetapi Zhao Feng bisa pergi ke reruntuhan Sein Ungu. Reruntuhan Sein Ungu adalah dimensi terpisah dengan sumber daya yang kaya, dan bahkan sumber daya teratas di benua bunga Azure adalah normal di reruntuhan Sein Ungu. Jika bukan karena itu, 3 sekte bintang 2 tidak akan merencanakan banyak hal untuk itu. 3 hari kemudian, Zhao Feng dan Master Tiegan pergi ke bengkel dan mulai membuat roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan. Ini mewakili hati Zhao Feng. Timo, saat mereka membuat roda terang dan kegelapan kali ini, Zhao Feng bukan hanya seorang asisten, dia adalah pemalsu yang sebenarnya. Ini karena Timo tidak ada di sini. Kultivasi Zhao Feng jauh melampaui Master Tiegan, dan Wind Lightning True Spirit Flame miliknya lebih kuat saat crafting. Proses penempaan jauh lebih sederhana. Bagaimanapun, mereka membuat versi lengkap sebelumnya. Kontrol mata garis keturunanmu memang tepat. Master Tiegan sangat puas dan percaya diri. Zhao Feng memiliki api roh sejati yang kuat serta kontrol yang sempurna. Ini sangat penting dalam membuat senjata. Itu akan selesai sekitar 10 hari atau lebih, hanya seperempat dari waktu terakhir. Mata spiritual Dewa Zhao Feng masuk ke mode presisi saat dia mulai memperbaiki beberapa bagian tambahan. Saat mereka berada di bengkel, Zhao Feng dan Master Tiegan diperlakukan seolah-olah mereka berada dalam pengasingan. Mereka tidak untuk diganggu. Bagaimanapun, roda cahaya dan kegelapan berasal dari warisan-warisan surga, dan kesulitannya puluhan kali lebih sulit daripada item normal dengan tingkat yang sama. Di dalam istana Tiegan, 10 hari, Jiang Sanfeng dan Dai Ye mendengar suara Zhao Feng. Dai Ye tersenyum tipis, saya sudah menghubungi anggota agama sebelum kami tiba di kota Danau Banjir. Sekarang, markas seharusnya sudah menerima berita tentang kembalinya Zhao Feng. Jiang Sanfeng mengangguk. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Di Canopy Great Country, agama darah besi sangat kuat, dan hanya imperial yang bisa melawan mereka. 10 hari tidak lama atau singkat. Namun, Jiang Sanfeng dan Dai Ye merasa prosesnya sangat lama. Selama Zhao Feng kembali ke markas utama, misi mereka akan selesai. 8 hari kemudian, Weng, suara dengungan datang dari bengkel bawah tanah. Bahkan dengan susunan pelindung yang kuat, para ahli di atas bisa merasakan aura senjata tajam. Penempaan harus pada tahap terakhir dan sudah memiliki aura yang begitu kuat. Jiang Sanfeng merasakan senjatanya sendiri bergetar dengan gelisah. Aura baru membuat semua senjata di dalam istana Tiegan bersenandung. Di dalam bengkel bawah tanah. Kita hanya selangkah lagi. Zhao Feng menghela napas ringan saat bola yang terbuat dari bagian yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya dan berkilauan dengan kilat. Bola itu segera dilalap petir yang sesekali berkedip dengan warna ungu, menyebabkan kekuatannya meningkat drastis. Saya tidak berpikir api roh sejati Anda akan begitu unik dan kendali Anda akan begitu sempurna. Master Tiegan merasa bersemangat.
Versi sederhana dari roda cahaya dan kegelapan jauh lebih baik dari yang diharapkan karena kontrol Zhao Feng dan kekuatan api roh sejatinya melebihi harapan. Waktu berlalu perlahan. Aura bola di depan Zhao Feng mulai mengembun dan bagian-bagiannya mulai berinteraksi. Pada saat kritis terakhir, Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu dan melirik ke arah tertentu. Namun, itu adalah langkah terakhir dan Zhao Feng tidak berani kehilangan konsentrasi atau semuanya akan gagal. Di gunung di belakang Gunung Tiegan. Kiu 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 kiu. 4 sosok melintas di udara dan aura mereka membuat hewan-hewan di dekatnya terdiam. Keempat tokoh ini terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki. Kedua wanita itu sangat cantik, dan salah satunya bisa dikatakan menghancurkan negara dengan penampilannya. Dia mengenakan gaun istana, dan tubuhnya yang matang dipenuhi dengan pesona yang tak terbatas. Permaisuri Qin, dengan bantuan Anda, tingkat keberhasilan kami akan meningkat pesat. Wanita anggun lainnya menggertakkan giginya saat dia menatap ke arah Gunung Tiegan dengan kebencian. Dia mengangkat tangannya dan kin hijau kuno dan pedang terbang muncul. Kehancuran kembar pedang Qin. Dia adalah master istana pedang Qin yang terluka parah oleh Zhao Feng sebelumnya. Meskipun dia sangat cantik dan anggun, Permaisuri Qin, yang berspesialisasi dalam dao pesona, masih melampaui dirinya. Permaisuri Qin tersenyum ketika dia berbalik ke arah kedua pria itu, bahkan tanpa bantuanku. Tuan Istana Pedang Qin dan Penatua Keluarga Liu dan Penatua Istana Pedang Qin dapat dengan mudah menekan Zhao Feng. Dengan Master Istana sebagai pendukung, Zhao Feng tidak akan bisa terbang bahkan jika dia memiliki sayap. Aura kedua pria itu lebih kuat dari kedua wanita itu. Salah satunya adalah Penatua pertama Istana Pedang Qin. Dia memiliki ekspresi dingin, rambut perak, dan dia tampak berusia 30 hingga 40 tahun, tetapi usia sebenarnya tidak dapat diperkirakan. Namun, auranya mendekati puncak True Lord Rank dan melampaui 3 lainnya. Yang lainnya adalah Elder berjubah tua yang juga berada di True Lord Rank. Dia adalah penatua pertama dari keluarga Liu. Mereka berempat berada di True Lord Rank. Jangan meremehkan Zhao Feng itu. Dengan kami bertiga awalnya, kami hanya memiliki 70-80% untuk mengalahkannya, tetapi kami tidak akan bisa membunuhnya. Kami ingin Tuan Kota Danau Banjir untuk membantu, tetapi dia menggunakan pengasingan sebagai alasan. Untungnya, kami bertemu Permaisuri Qin di jalan. Master Istana Pedang Qin tenang dan dingin. Dia tidak dibutakan oleh kebencian. Penghinaan yang diberikan Zhao Feng padanya di kota Danau Banjir terukir di tulangnya, dan ketika dia kembali ke Istana Pedang Qin, dia bertemu tetua pertama dan sparring tetua pertama keluarga Liu. Istana Pedang Qin dan tetua pertama keluarga Liu langsung membiarkan Master Istana Pedang Qin melihat harapan untuk membalas dendam. Oleh karena itu adegan saat ini, 4 True Lord Ranks muncul di Gunung Tiegan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa alih-alih Tuan Kota Danau Banjir yang seharusnya datang, sekarang adalah Permaisuri Qin. Sebelum saya pergi, guru menyuruh saya untuk mengikuti momentum dan semoga menghapus masalah antara Zhao Feng dan saya. Permaisuri Qin ingat apa yang dikatakan Sage padanya. Mengikuti momentum itu baik-baik saja, Permaisuri Qin bukanlah serangga yang hanya akan menghalangi jalan kereta, tetapi memikirkan bagaimana Zhao Feng telah menculiknya, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Untungnya, dia bertemu ketiganya di jalan. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Zhao Feng. Zhao Feng harus mati. Begitu dia bertemu dengan agama darah besi, kekaisaran akan ditekan. Perjuangan dan keraguan-raguan segera digantikan oleh ketegasan dan niat membunuh. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk membunuh Zhao Feng. Zhao Feng adalah salah satu dari 5 keajaiban luar biasa dan memiliki potensi yang tak terukur. Begitu dia sepenuhnya matang, Permaisuri Qin tidak bisa membayangkan masa depan kekaisaran. Indra spiritual saya telah menemukan Zhao Feng. Hehe, menarik. Dia punya waktu untuk membuat senjata. Penatua pertama Istana Pedang Qin mengejek. Dari keempatnya, kultivasinya adalah yang tertinggi dan dia yang pertama menemukan Zhao Feng. 3 pangkat tuan sejati lainnya mengkonfirmasi posisi Zhao Feng. Jangan biarkan dia lari. Garis keturunan matanya unik dan dia mungkin sudah merasakan kita. 4 True Lord Ranks berubah menjadi 4 garis cahaya yang dengan cepat turun menuju Istana Tiegan. Kiu 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 kiu. Keempat True Lord Ranks masing-masing mengambil arah masing-masing saat mereka mengepung Istana Tiegan. Niat True Lord Rank mereka membuat Heaven Earth Yuan Ki beresonansi. Istana Tiegan langsung pecah menjadi kekacauan. Zhao Feng, aku tidak ingin membunuh orang tak bersalah. Keluar dan mati. Mata Kinsword Palace Master dingin saat dia mengirim pedang terbangnya keluar. Ledakan. Bangunan di atas bengkel langsung hancur, tetapi pedang itu tidak mencapai bengkel karena terhalang oleh barisan pelindung. Namun, bahkan saat itu, Zhao Feng dan Master Tiegan merasakan tempat itu bergetar. Aku hanya selangkah lagi untuk menyelesaikannya. Alis Zhao Feng berkerut. Dia harus berkonsentrasi atau semua yang mereka lakukan mungkin gagal. Namun, keempat True Lord Ranks ini muncul tepat pada saat kritis ini.
Zhao Feng tidak takut dengan 4 True Lord Ranks. Dia hanya tidak mau senjatanya gagal sekarang. Istana Pedang Qin dan keluarga Liu. Jangan berpikir bahwa agama darah besi takut padamu. Jiang Sanfeng dan Dai Ye berdiri bahu-membahu dan tidak mundur. Mereka tahu bahwa Zhao Feng berada di saat-saat terakhir dan mereka hanya perlu menyeretnya keluar untuk sementara waktu. Agama darah besi. Kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Petik 1. Master Istana Pedang Qin mencibir. Meskipun dia waspada terhadap agama darah besi, Istana Pedang Qin adalah kekuatan di bawah hanya kekaisaran dan agama darah besi. Selanjutnya, Istana Pedang Qin berada di sisi yang sama dengan kekaisaran. Hehehe, siapa yang memiliki kata-kata besar sehingga mereka ingin menyakiti anggota agama darah besi? Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat dingin terdengar dari sisi lain Gunung Tiegan. Di udara, sebuah sedan dengan pedang dan bilah yang saling terkait muncul. Itu dibawa oleh 4 ahli True Human Rank. Sedan naga darah tombak emas. Ekspresi keempat True Lord Ranks berubah secara dramatis. Mungkin tidak banyak orang yang tidak tahu sedan naga darah tombak emas. Begitu sedan naga darah tombak emas muncul, itu berarti wakil patriark agama darah besi akan muncul. Salam, Wakil Patriark. Jiang Sanfeng dan Dai Ye membungkuk. Mereka tidak terkejut bahwa sedan naga darah tombak emas muncul. Timo telah menerima berita tentang Zhao Feng kembali setengah bulan yang lalu dan dengan cepat menuju ke sana. Dia telah tiba di sini 2 hari yang lalu tetapi tidak muncul jika itu mengganggu Zhao Feng. Hanya pada saat ini ketika 4 True Lord Ranks muncul, Timo keluar. Silahkan masuk. Timo melambaikan tangannya dan membiarkan Jiang Sanfeng dan Dai Ye masuk ke dalam sedan. Weng. Setelah itu, sedan naga darah tombak emas turun di atas bengkel. Timo, apakah kamu pikir kamu bisa memblokir kami berempat sendirian? Penatua pertama Istana Pedang Qin mencibir. Dalam hal kultivasi, Timo tidak jauh lebih tinggi darinya, dan mereka memiliki 4 peringkat tuan sejati, termasuk Master Istana Pedang Qin yang berspesialisasi dalam kerja tim. Datanglah padaku kalau begitu. Timo dengan rambut berwarna darah mendengus saat dia berdiri di atas sedan dan menghadapi 4 True Lord Ranks.